Sebuah suara bertanya-tanya di mana dia berada setelah semua yang dia kelilingi hanyalah kegelapan tanpa akhir. Tidak dapat melihat apapun di depannya, perlahan suara-suara mulai bergema dari kejauhan. Rupanya beberapa wanita bangsawan sedang bergosip tentang cara yang mulia telah menatap putra mahkota, mengatakan itu sangat mengerikan untuk disaksikan. Salah satu dari mereka menjelaskan bahwa tidak ada ayah yang ingin menyakiti putranya, karena sang pangeran adalah penguasa masa depan Kekaisaran Harper. Raja hanya memberinya tatapan yang lebih keras dari biasanya. Ekspresi cinta. Suara itu bertanya-tanya, apakah itu benar-benar yang dia dengar? Karena orang-orang ini mengatakan hal-hal aneh seperti nama-nama kekaisaran, wanita bangsawan lain menambahkan bahwa bagaimanapun juga sang pangeran telah tumbuh banyak sejak terakhir kali mereka melihatnya. Tingginya sudah seperti pria dewasa, dia menghela napas sambil berkata, sayang sekali, Ratu Alice tidak ada di sini untuk melihatnya seperti ini. Mendengar itu memicu sesuatu dalam ingatan gadis itu. Saat itulah dia tersadar, dia mungkin berada di dalam dunia sebuah buku. Dia baru saja selesai membacanya, dia mengingat saat-saat terakhirnya. Tertabrak truk saat mencoba menyelamatkan seekor kucing. Dan ya, truk itu mungkin meluncurkannya ke dunia ini. Sambil bersukacita dia mengucapkan selamat tinggal pada kehidupan lamanya yang menyedihkan. Mungkin kucing yang dia selamatkan tepat sebelum meninggal telah memberinya keberuntungan. Karena dia sudah tahu alur cerita buku itu, tidak masalah. Karakter mana yang dia reinkarnasi, kesuksesannya sudah terjamin. Dia mulai bertanya-tanya tubuh siapa yang dia tempati, mungkin seorang penjahat wanita yang bergaya, atau putri bangsawan yang elegan, dilahirkan dalam keluarga kaya, pasti akan membuat segalanya lebih mudah. Tetapi bahkan menjadi gadis desa pun memiliki pesonanya sendiri. Dia mengingat kembali betapa sulitnya kehidupan masa lalunya, jadi dalam kehidupan baru di dalam novel ini, dia akan menjalaninya dengan gaya mewah. Saat dia tenggelam dalam semua pikiran ini, seorang anak laki-laki muncul dari balik semak-semak, dia mengulurkan tangannya dan meraih sesuatu. Bingung. Dia tiba-tiba menyadari tubuhnya terangkat dari tanah. Panik, dia mencoba mengatakan sesuatu, tetapi hanya suara mengeong yang keluar. Terkejut dengan suara yang keluar dari mulutnya, dia harus menghadapi kenyataan. Dia pikir dia akan menjadi protagonis atau bahkan penjahat. Dia akan puas dengan karakter sampingan atau figuran, tapi tidak, bahkan bukan manusia. Saat anak laki-laki itu menatapnya, dia menyadari bahwa dia telah berubah menjadi seekor kucing kecil. Lebih kecil dari telapak tangan, tangannya ditutupi bulu putih lembut. Tunggu, dia mungkin harus menyebutnya kaki depan sekarang. Dia ingat bagaimana di dunia lamanya. Kucing dicintai oleh semua orang. Tetapi dalam novel ini keadaannya sangat berbeda. Buku itu berjudul Jiwa yang Dilahap oleh Kegelapan. Dia telah membaca kisah tragis itu atas rekomendasi seorang teman. Psikosis obsesif tokoh utama wanita terhadap protagonis pria. Dijelaskan secara rinci yang menyakitkan, itu adalah jenis hal yang memikat dan menghantui pembaca, meskipun begitu dia ingat mendukung mereka untuk berakhir bersama. Dan dia juga ingat semua pengetahuan, Huba adalah kekaisaran terbesar di benua Demeter, di sanalah Cillian Günther Reinhardt, tokoh utama pria, akan menjadi kaisar. Ketika kekaisaran didirikan, seorang pendeta tua telah membuat ramalan, dikatakan, kucing terkutuk akan membawa kehancuran bagi kekaisaran, karena itu penduduk desa memburu hewan-hewan itu. Warga yang ketakutan mencari setiap sudut tanah dan memusnahkan setiap kucing yang mereka temukan. Berabad-abad berlalu, sekarang Anda tidak akan menemukan satupun kumis dimanapun. Di seluruh kerajaan, ramalan itu telah dipenuhi dan kekaisaran berkembang dalam kedamaian dan kemakmuran. Jadi ya, mengetahui semua itu tentu saja, dia harus bereinkarnasi sebagai kucing di Hogwarts. Anak-anak diajarkan sejak usia muda bahwa kucing adalah makhluk jahat dan harus dibunuh di tempat. Sekarang dia gemetar di tangan anak laki-laki ini, benar-benar yakin dia akan mati. Saat itu, beberapa tentara datang bertanya, apakah sesuatu telah terjadi pada Yang Mulia. Dia dengan tenang menjawab tidak dan melambai mereka pergi, mengatakan dia tidak enak badan, dan mereka harus pergi berburu di hari lain. Mereka mengangguk dan pergi, masih dalam genggaman anak laki-laki itu. Kucing kecil itu tidak memiliki keraguan sekarang, menatapnya. Dia cocok dengan deskripsi novel dengan sempurna. Di Hogwarts hanya bangsawan yang memiliki mata merah, dan di antara keluarga kerajaan hanya satu orang yang bisa mewarisi ikon Ratu Alice. Rambut ebony, pemuda tampan yang telah menangkapnya, hanya bisa menjadi satu orang, Cillian Günther Reinhardt, putra mahkota Kekaisaran Harper. Dia dikenal dalam novel sebagai tiran paling berdarah yang pernah ada. Dan sekarang dia tahu tentang ramalan itu, sudah jelas begitu dia menyadari dia adalah seekor kucing. Dia akan membunuhnya, tetapi itu tidak adil, dia bahkan bukan bagian dari kehancuran. Kucing disalahkan atas di kekaisaran, dia hanyalah manusia malang yang meninggal, karena mencoba menyelamatkan seekor kucing. Dia mencoba entah bagaimana mengirim pesan itu kepada Yang Mulia, bahwa di dalam tubuh kucing kecil ini, sebenarnya adalah jiwa manusia. Tapi ya, menjadi kucing membuat komunikasi menjadi sedikit terlalu sulit, mendengar makhluk di tangannya mengeong tanpa henti. Pangeran bertanya-tanya apa yang ingin dikatakannya, dengan serius. Pemuda itu menunjukkan bahwa hewan itu adalah kucing. Ya, agak jelas. Membeku di tempat, kucing kecil itu menyadari bahwa mungkin dia belum pernah melihatnya sebelumnya, dia mungkin hanya mengenal kucing dari gambar dan ilustrasi karena mereka seharusnya punah di kekaisaran. Dia mencoba menjelaskan bahwa dia tahu masa depan kekaisaran dan bagaimana ia akan runtuh, tetapi sekeras apapun dia berusaha, dia tetaplah hanya seekor kucing yang mengeong seperti orang gila. Sang pangeran terus menatapnya. Sekarang dengan tatapan yang lebih gelap di matanya, tiba-tiba dia merasa dirinya mendarat di sesuatu yang lembut. Dia menyadari bahwa dia sekarang berada di dalam saku pangeran, bertanya-tanya apa yang sedang dia lakukan. Sudah berada di dalam istana, dia bisa mendengar langkah kaki.
dan bertanya-tanya kemana dia mungkin menuju, menunggu dengan cemas tanpa melihat dunia luar, mungkin alih-alih taman atau tempat di luar. Dia ingin membunuhnya di tempat lain. Sebuah tangan meraih ke arahnya dan menempatkannya di atas meja, dia duduk di seberangnya. Sementara dia takut ajalnya akhirnya tiba, sang pangeran berkata makhluk itu tampak sedikit berbeda dari apa yang digambarkan buku, giginya bahkan tidak melewati dagu, dan cakarnya sama sekali tidak tampak menakutkan. Dia bertanya-tanya. Jika itu hanya karena dia masih anak kucing, sang protagonis berpikir. Apa-apaan ini? Apa yang dunia ini pikir? Seharusnya kucing itu seperti apa saat dia menusuk-nusuknya? Sang pangeran menambahkan bahwa meskipun begitu, buku-buku itu benar dalam satu hal, makhluk ini berbakat menyembunyikan sifat jahatnya di balik kelucuan untuk menipu manusia. Dia terus mengawasinya gemetar tanpa henti saat dia menatapnya. Dia berkata, masuk akal jika orang berpikir kucing itu menggemaskan. Pernyataan itu membuat gadis itu benar-benar terpana. Cillian menatap dengan serius kucing kecil di depannya. Lalu dia mengulurkan tangannya dan memintanya untuk memberinya cakar. Jadi dia melakukannya, selanjutnya dia menyuruhnya berguling dan memberinya tos. Akhirnya dia memintanya untuk menggigit jarinya, yang terakhir membuatnya mundur selangkah. Apakah dia hanya mencari alasan untuk membunuhnya? Ragu-ragu, dia berjalan ke arah tangannya dan menggigitnya dengan sangat lembut, lebih seperti ciuman daripada gigitan. Cillian menatap jarinya dalam diam, lalu dia berkata itu agak aneh, karena rasanya seperti hewan ini bisa mengerti semua yang dia katakan, yang menjadikannya satu-satunya makhluk hidup yang melakukannya. Saat meja makan disiapkan, sang pangeran bertanya-tanya, makanan seperti apa yang harus dia berikan pada makhluk kecil di depannya ini? Anak kucing itu bertanya-tanya mengapa dia memanggilnya benda ini, apakah dia pikir dia semacam objek? Tetap saja, sepertinya dia telah memutuskan untuk tidak membunuhnya untuk saat ini, karena dia berpikir untuk memberinya makan. Saat dia menuangkan susu ke dalam piring, gadis itu berpikir, mengingat dia seharusnya adalah kucing yang akan menghancurkan kekaisaran. Menurut ramalan, dia beruntung masih hidup. Rupanya sang pangeran terlihat berusia sekitar 18 atau 19 tahun dalam novel. Dia dinobatkan tepat setelah menjadi dewasa, saat itulah cerita dimulai. Jadi dia menduga, dia pasti telah dijatuhkan ke dalam garis waktu. Sebelum novel itu benar-benar dimulai, dia meletakkan piring itu di depannya dan menyuruhnya makan. Meskipun perutnya keroncongan, dia ingat bahwa kucing bisa sakit perut karena minum susu buatan manusia, tetapi pada akhirnya dia memutuskan untuk meminumnya juga. Yang mengejutkannya, susu itu terasa luar biasa dan mengesampingkan semua harga diri manusia. Dia mulai minum seolah tidak ada hari esok, mengambil serbet. Sang pangeran berkata bahwa semua orang mengklaim kucing itu pintar dan kejam, tetapi yang di depannya ini lebih terlihat seperti kekacauan kecil yang menyedihkan saat dia menyekanya. Dia menunjukkan bahwa dia sangat rapuh, dia mungkin bisa mematahkannya secara tidak sengaja. Anak kucing itu bertanya-tanya, apakah itu seharusnya menjadi semacam penghinaan saat dia menatapnya. Cillian mempertanyakan bagaimana sesuatu yang begitu kecil bisa membunuh siapapun. Hampir menangis, sang protagonis berpikir, itulah tepatnya yang selama ini kucoba katakan padamu. Seseorang mengetuk pintu dan memanggil Yang Mulia. Meminta maaf atas gangguan itu, sang pangeran ragu-ragu sejenak. Sebelum pintu terbuka, lalu dia dengan cepat meraih anak kucing itu, dan memasukkannya ke dalam saku mantelnya, dijejalkan ke dalam jaketnya seperti itu. Dia mengerti bahwa dia harus bertindak cepat, tetapi apakah dia benar-benar perlu sekasar itu? Pangeran bodoh. Dia mendengar seseorang bertanya apakah mereka telah mengganggu makanannya. Seorang wanita muda berbicara kepada pangeran, mengatakan bahwa karena Yang Mulia telah menikmati makanan itu, dia siapkan untuknya kemarin, dia datang untuk berterima kasih secara pribadi. Dan begitulah wanita muda dengan rahang yang lebih tajam dari segitiga sama kaki. Terus mengatakan, dia khawatir tentang kurangnya nafsu makannya, tetapi senang mendengar dia telah memakan makanan yang dia siapkan, mendengarkan dari sakunya. Sang protagonis menyadari bahwa seorang wanita yang bersikeras membuat makanan, mengingatkannya pada sesuatu dari novel. Wanita muda itu kemudian meminta pangeran untuk menikmati makanan itu. Lagi hari ini, mengatakan dia benar-benar berusaha keras membuatnya. Mendengar suara lembut dan halus itu, gadis itu ingat hanya ada satu orang yang akan berusaha keras untuk memberi makan Cillian, seseorang yang akan melakukan apa saja untuk memuaskan rasa laparnya akan kekuasaan, Countess Catherine Hamun Gisela yang jahat. Dalam cerita aslinya dia merayu ayah Cillian, sang kaisar, dan akhirnya duduk di atas tahta sebagai pemaisuri. Catherine bertanya kepada pangeran, apakah dia kehilangan nafsu makannya? Lagi, wanita yang sama di usia 20 tahun, diberi seluruh negara bagian Gisela oleh kaisar. Sang protagonis ingat bagaimana karakter utama mengalami kesulitan berurusan dengannya karena kecerdasan dan pengaruhnya, sementara anak kucing itu tersesat dalam pikirannya. Catherine terus berbicara, menyebutkan bahwa daging hari ini adalah domba, dibumbui dengan garam dan merica, disajikan dengan saus yang terbuat dari anggur premium dari wilayah Bordeaux. Itu hanyalah permulaan dari rencana besarnya. Lagi pula, Giselle sedang menggunakan ramuan sihir hitam pada kaisar. Mencoba membujuk Cillian untuk makan, dia berkata penting untuk tidak membiarkan daging menjadi dingin, atau rasanya akan hilang dan menjadi alut. Dia lalu memintanya untuk setidaknya mencoba satu gigitan, karena dia sudah bekerja keras untuk itu. Catherine melakukan hal yang sama pada makanan pangeran. Dan sedikit demi sedikit dalam cerita, Cillian akan teracuni oleh ramuannya, berubah menjadi boneka yang bisa dia kendalikan begitu dia menjadi kaisar. Dia menambahkan bahwa dia merasa tidak enak meninggalkan dia makan sendirian. Jadi dia akan menunggu sampai dia selesai makan sebelum pergi. Dengan kesal, Cillian bertanya jika dia memakan apa yang dia bawa, apakah dia akhirnya akan meninggalkannya sendiri dan menghentikan omong kosong ini? Dengan ragu,
Catherine menjelaskan bahwa Yang Mulia telah memerintahkannya untuk memastikan Cillian makan dengan benar, jadi dia hanya mengikuti instruksi. Menyadari dia benar, dia menghela napas dan menyerah. Di dalam sakunya, gadis kucing itu panik, berharap dia akan menunggu sebentar. Apakah dia akan mengambil sendok sekarang? Dia berpikir tidak mungkin dia bisa membiarkan Pangeran memakan apapun yang disiapkan oleh wanita itu. Tanpa pilihan lain, dia menggunakan senjata rahasianya. Dengan putus asa mencakar saku Pangeran, Cillian merasakan sesuatu bergerak di dalam mantelnya, dan terkejut. Countess bertanya ada apa. Pangeran menyuruhnya menunggu sebentar, dan meraih ke dalam sakunya, menangkap anak kucing itu. Tapi dia bertekad untuk menghentikannya makan dan terus mencakar, mencoba memperingatkannya bahwa makanan itu buruk. Dan meskipun dalam benaknya dia membayangkan otaknya meleleh, dan hidupnya hancur, satu-satunya suara yang berhasil dia keluarkan adalah moongan menyedihkan ketika dia menarik tangannya keluar dari saku. Ada goresan besar di tangannya. Pangeran berkata dia sudah muak dengan semua ini. Dia menunjukkan bahwa ayahnya bukan tipe orang yang peduli tentang kebiasaan makannya dan selain itu dia bahkan tidak lapar sekarang. Mencoba berpura-pura khawatir, Catherine berkata dia mungkin sedang tidak enak badan, jadi dia akan membiarkannya beristirahat dengan tenang. Setelah mendengar pintu tertutup, Cillian berbalik ke arah sakunya. Dia dengan cepat mencari anak kucing itu, dengan ekspresi serius di wajahnya. Sekarang duduk di atas meja, kepalanya tertunduk. Pangeran bertanya apakah dia bisa melihat goresannya. Dia memberinya tatapan kosong. Sang protagonis tidak tahu harus berbuat apa. Hanya menjadi kucing di dunia ini saja sudah cukup aneh, dan sekarang dia telah mencakarnya saat makan malam, dia yakin dia tidak akan lolos begitu saja. Dia mencoba mengeong dengan putus asa, mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Tetapi pada akhirnya dia menyadari Cillian tidak bisa memahaminya. Keheningan yang sangat canggung menyusul. Pangeran menatap sementara anak kucing itu gemetar ketakutan. Hampir menangis, dia berpikir dalam hati, ya, aku pasti akan mati di bawah tatapannya. Dia benar-benar membeku. Dia bertanya-tanya apakah mungkin dia seharusnya membiarkannya makan saja, dan merencanakan pelarian nanti. Tetapi menggelengkan kepalanya, dia berkata pada dirinya sendiri, tidak, itu tidak akan sesuai dengan hati nuraninya. Tidak mungkin dia akan merasa baik-baik saja, membiarkan seseorang menjadi kecanduan sesuatu yang mengerikan seperti obat terkutuk itu. Jika dia ingin menghentikan itu terjadi, dia tidak bisa membiarkannya makan apapun, yang dibuat oleh Countess Gisela lagi. Kemudian Pangeran dengan lembut menepuk kepalanya, dan bertanya apakah dia ketakutan berada di dalam sakunya, mengatakan bahwa jika dia akan membiarkannya di luar mulai sekarang, dia sebaiknya tidak mencakarnya seperti itu lagi. Sang protagonis merasakan kelegaan membasahi dirinya. Meskipun ekspresinya menakutkan, Pangeran membiarkannya lolos hanya dengan peringatan, pada dasarnya seperti mendapatkan kartu kuning. Mengambil garpunya, Cillian berkata dia akan kembali ke makanannya. Panik, anak kucing itu mencoba memikirkan cara untuk menghentikannya. Akhirnya dia punya ide. Mengeyong dengan keras, dia mulai mencakar taplak meja, membuat Pangeran bingung tentang apa yang sedang dia lakukan. Menyadari dia hanya membuat segalanya menjadi lebih aneh, dan hanya membuat Cillian tidak nyaman, dia bertanya-tanya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Pada akhirnya dia memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya dan mencoba menggunakan bahasa universal semua hewan. Bahasa tubuh. Dia mulai memberi isyarat, pada dasarnya meniru gagasan bahwa jika dia memakan makanan itu, dia akan mati. Bingung, Pangeran bertanya, apakah kucing itu mencoba menghentikannya makan? Senang. Gadis itu mengeong setuju, merasa seperti dia menjadi gila mendengarkan seekor kucing. Cillian bertanya, apa alasan untuk menghindari makanan ini khususnya? Yang dia dapatkan hanyalah lebih banyak meongan acak. Menyerah, dia berpikir mungkin anak kucing itu telah merasakan sesuatu. Dan berdasarkan gerakannya, jika dia memakannya, dia akan sakit dan pingsan. Yang jujur saja terdengar seperti racun. Pangeran berkata itu sama sekali tidak masuk akal. Maksudku, bagaimana mungkin seekor kucing tahu sesuatu seperti itu? Gadis itu berpikir, karena aku adalah manusia di dalam tubuh kucing. Dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika dia benar-benar hanya kucing biasa di dunia ini, dan bukan seseorang yang bereinkarnasi. Jika dia hanya seekor kucing, bagaimana tepatnya dia akan bertahan hidup di sini? Terlepas dari pikiran suram itu, dia mencoba untuk tetap berharap. Pertama-tama, dia sangat dekat dengan putra mahkota. Jadi terbunuh sekarang tidak mungkin. Dalam fantasi kecilnya, dia membayangkan masa depan di sisi pangeran, tetapi juga memikirkan cara agar dia bisa berubah kembali menjadi manusia. Dia memutuskan untuk menggunakan seluruh pesona tubuh kucing kecil ini. Dia terlahir kembali menjadi. Cillian membeku sesaat, lalu tersenyum. Pangeran itu berkata, ini agak lucu dan anak kucing itu terpana. Dia tersenyum lalu seseorang mengetuk pintu. Mereka mengumumkan bahwa perintah dari Kaisar telah tiba. Meminta kehadiran pangeran di perpustakaan kedua, sesegera mungkin. Aura Cillian berubah total. Senyum ceria itu langsung digantikan oleh ekspresi dingin dan gelap dengan lampu padam. Anak kucing itu berbaring di ranjang pangeran menunggu dalam diam. Dia pikir ruangan itu sangat membosankan. Seperti tidak memiliki kepribadian sama sekali, tapi sekali lagi, Cillian menghabiskan sebagian besar waktunya di akademi. Jadi, masuk akal jika kamarnya agak tidak bernyawa. Dia jarang tinggal di istana. Sebelum dia pergi, Cillian menyuruhnya untuk tidak meninggalkan kamar, bahwa dia bisa menggunakan apapun yang ada di dalamnya untuk membuatnya sibuk, tapi hanya itu, sekarang di masa sekarang dia menunggu. Merasa sedih, berpikir pangeran telah bergegas pergi untuk menemui Kaisar, dan meninggalkannya. Beberapa saat kemudian Cillian berjalan melalui lorong, dan akhirnya kembali ke kamarnya, melepas mantelnya, tubuhnya memperlihatkan beberapa bekas luka. Dan kemudian dia langsung pergi ke kamar mandi dengan ekspresi kosong tanpa kehidupan, dia membersihkan dirinya.
Kulitnya ditandai dengan darah, memar, dan luka baru, mengeringkan rambutnya. Dia berjalan ke tempat tidur dan memperhatikan anak kucing itu masih di sana. Cilian memujinya karena tetap diam saat dia dengan lembut membelainya sambil berbaring. Dia berkata dia akan tidur sekarang jadi dia harus memastikan untuk tetap di tempat tidur dan tidak jatuh. Tapi kemudian anak kucing itu menyadari sesuatu yang aneh. Aroma pangeran telah berubah, dia bisa mencium bau darah. Dia ingat dari cerita aslinya bahwa kaisar dulu mendisiplinkannya dengan brutal. Sejak dia masih kecil, mungkin itu sebabnya dia dipanggil lebih awal. Gadis itu berpikir dalam hati, jujur saja. Aku selalu bertanya-tanya mengapa tokoh utama pria dalam cerita romansa dan fantasi begitu tabah, mungkin hanya untuk membuat mereka terlihat lebih keren. Dia dulu berpikir masa lalu Cilian adalah klise besar. Tetapi sekarang dia benar-benar menyaksikannya secara langsung. Terasa jauh lebih sulit untuk diterima, menganggapnya hanya sebagai bagian dari plot terasa salah sekarang. Karena itu terjadi tepat di depannya dan saat ini bau darah. Dan udara dingin terasa sangat nyata, dia berjalan ke tangannya. Bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang bisa dia lakukan? Dia hanya ingin membantunya entah bagaimana. Cilian bergerak dalam tidurnya, dan tiba-tiba terbangun, berpikir dia mengalami mimpi buruk lagi. Tapi kemudian sesuatu membuatnya terkejut, alih-alih anak kucing yang tidur di sampingnya, dia bangun dengan kejutan penuh di lengannya, berbaring di tempat tidur adalah seorang wanita berambut perak. Benar-benar telanjang, terkejut pangeran itu segera duduk. Dia melihat ke samping, dan menyadari ada sesuatu yang hilang. Kucing itu hilang dan sebagai gantinya sekarang ada seorang wanita yang berbaring di tempat tidurnya. Dalam benaknya dia berpikir anak kucing yang seharusnya ada di sana baru saja menghilang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kucing sungguhan. Sesuatu yang hanya dia ketahui dari ilustrasi, mungkin membunuhnya saat itu akan menjadi pilihan yang tepat. Dia ingat meraih pedangnya, ragu-ragu. Tetapi karena suatu alasan dia tidak bisa memaksa dirinya untuk melakukannya. Pertama-tama bagaimana bisa kucing seperti itu ada, jika mereka seharusnya punah, dan bahkan lebih membingungkan. Bagaimana bisa seseorang berakhir di taman dekat istana di zaman sekarang ini? Kedua, dia ingat bahwa meskipun dia adalah seekor hewan ketika dia membelainya, dia jelas mengerti bahasa manusia, dan bahkan terlihat sangat kecil dan rapuh. Hampir tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Anak kucing itu masih mencoba menghentikan pangeran dari memakan makanan beracun dan di atas itu, dia menunggu dengan tenang untuknya di kamarnya menemaninya sampai dia tertidur. Jadi kucing ini tidak peduli seberapa berbahayanya makhluk ini dikatakan. Cilian menyadarinya, kucing ini miliknya, berdiri di sana menatap wanita di tempat tidurnya. Dia berpikir bahwa jika wanita ini berani menyentuh apa yang menjadi miliknya, siapapun dia, Cilian tidak akan memaafkannya. Kesal dia berteriak agar wanita itu bangun sekarang. Tetapi hanya keheningan yang mengikuti saat dia tidur seperti batu. Marah Cilian meraihnya. Dan sebagai pangeran dia memerintahkannya untuk membuka matanya detik ini juga. Wanita itu perlahan berkedip bangun. Masih setengah tertidur, lalu kilatan cahaya meledak sesaat membutakannya dalam sekejap berikutnya. Anak kucing itu kembali di tempat tidurnya berguling-guling dan mengeong padanya. Dia berdiri membeku, benar-benar terpana oleh apapun yang baru saja dia saksikan. Anak kucing itu di sisi lain hanya menguap dengan lucu. Tokoh utama bertanya-tanya mengapa dia membangunkan seekor kucing di tengah malam. Melihat ekspresinya, dia menyadari pangeran itu benar-benar kesal. Dalam benaknya dia bertanya-tanya apakah dia mungkin menendangnya dalam tidurnya, atau secara tidak sengaja menyentuh salah satu lukanya. Pangeran berhenti sejenak, lalu bertanya pada anak kucing itu siapa dia sebenarnya. Dia menatapnya sejenak. Gadis itu berpikir bahkan jika dia bertanya itu, aku masih hanya seekor kucing, aku tidak bisa melakukan lebih dari mengeong. Tidak ada cara untuk memberinya jawaban yang sebenarnya. Masih tidak percaya dia terus mencoba membentuk kalimat, tetapi berhenti dan memulai ulang beberapa kali. Otaknya jelas tidak dapat memahami apa yang baru saja terjadi. Itu hanya membuatnya semakin bingung. Lalu Cilian mendekat dan bertanya apakah dia benar-benar seekor kucing. Dia bertanya-tanya, apakah dia memiliki masalah kepercayaan yang serius, dan mengeong sebagai tanggapan. Dia bertanya-tanya dalam hati apakah ini benar-benar pertama kalinya dia melihat kucing. Merasa agak kasihan padanya, dia menyadari, ya, ternyata benar. Anak kucing itu bertanya-tanya, apakah dia sedang di bawah pengaruh ramuan sihir hitam, yang seharusnya menumpuk di tubuhnya. Seiring waktu, atau mungkin dia hanya mengigau karena stres dan dalam semacam trans bicara sambil tidur. Dia ingat membaca tentang penawar racun dalam cerita itu, tetapi satu-satunya orang yang tahu tentang itu adalah Countess Gisela, dan sayangnya, dia membawa informasi itu ke liang lahat. Jadi sekarang gadis itu sama sekali tidak tahu bagaimana memberikan penawar racun itu kepada pangeran. Cilian berkata bahwa jika dia mengungkapkan identitasnya sekarang, dia akan meringankan hukumannya nanti. Mendengar itu, gadis itu berubah menjadi mode kucing sepenuhnya, menggaruk belakang telinganya, menjilati bulunya, bertingkah seolah-olah dia hanya merawat dirinya sendiri. Dia pikir itu akan cukup untuk meyakinkannya. Dia mungkin akan berpikir dia lucu atau semacamnya. Tetapi alih-alih itu, Cilian hanya menatapnya dengan sangat serius dan bertanya, apa yang sedang dia lakukan? Merasakan respons dingin itu, dia menyadari harga dirinya hilang dan dia bahkan tidak mendapatkan apapun darinya. Berjalan ke arahnya, dia berpikir, jika kelucuan anak kucingnya tidak berhasil, mungkin itu karena ramuan itu yang mengacaukannya. Memanjat ke tangannya, dia mulai menjilatnya, berharap mungkin itu akan membantu memurnikan sihir hitam di dalam dirinya. Cilian ragu sejenak, kemudian menghela napas dan menyerah, menjatuhkan dirinya kembali ke tempat tidur. Dia pikir tidak ada gunanya menginterogasinya lagi. Dia tidak akan mendapatkan jawaban apapun. Menyadari dia telah menyerah, gadis itu ikut merebahkan diri di tempat tidur dan berpikir dia sebaiknya tidur kembali. Pangeran menyelimutinya dan memberinya beberapa tepukan lembut.
Dia bertanya-tanya mengapa dia membungkus. Dia begitu erat di dalam selimut, tetapi kemudian mengabaikannya, merasa mengantuk lagi. Dia tertidur beberapa detik kemudian. Kilatan cahaya yang sama muncul lagi. Terkejut, pangeran menatap dengan kaget. Apa-apaan yang sedang terjadi tepat di depan matanya. Anak kucing itu berubah menjadi seorang wanita lagi. Cillian berpikir tentang bagaimana kucing diyakini sebagai entitas yang suatu hari akan menghancurkan kekaisaran Hapel jika tidak terkendali. Karena kepercayaan itu, kekaisaran telah menggunakan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk memusnahkan mereka sepenuhnya. Itulah yang telah diajarkan kepadanya sepanjang hidupnya. Tetapi saat ini apa yang dia lihat melampaui apapun yang bisa dia bayangkan. Karena yang disebut kucing yang tidur di depannya tidak lain adalah seorang wanita cantik. Dia bimbang karena meskipun seekor kucing jelas masih ada, kekaisaran masih berdiri, yang sepenuhnya bertentangan dengan segalanya. Dia telah diajarkan. Dan untuk membuat segalanya menjadi lebih membingungkan, tidak ada apapun dalam catatan kekaisaran tentang kucing yang berubah menjadi manusia. Pasti ada sesuatu yang salah tentang keseluruhan. Ramalan kuno, sesuatu yang telah membodohi seluruh kekaisaran. Pada akhirnya, pangeran tahu satu hal pasti, kekaisaran akan menjadi miliknya apapun yang terjadi. Jadi dia tidak akan berhenti sampai dia mengungkap setiap misteri tersembunyi di Hubert. Duduk termenung dengan wanita itu masih berbaring di sampingnya. Cillian dengan lembut menjalankan tangannya melalui rambutnya. Dia berpikir sampai hari itu tiba, sampai seluruh kekaisaran menjadi miliknya, dia tidak akan membiarkan siapapun mengetahui tentang kucing ini, atau mengambilnya darinya. Tetapi lebih dari itu, malu-malu mencuri pandang pada gadis yang sedang tidur itu. Dia berpikir mereka benar-benar perlu membelikan wanita ini beberapa pakaian. Keesokan paginya dengan sinar matahari masuk melalui jendela, anak kucing itu bangun. Sekarang dia benar-benar telah menjadi kucing. Dia berpikir dia membutuhkan lebih banyak tidur dari sebelumnya. Melihat sekeliling, dia bertanya-tanya kemana Sylvania pergi. Kemudian tiba-tiba dia menyadari sesuatu. Ada sepotong kain yang diikatkan di sekitar kaki belakangnya, membuatnya tetap di tempatnya. Saat dia bertanya-tanya apa-apaan itu, pangeran mendekat sambil memegang piring. Dia berkata dia tidak bisa begitu saja membiarkannya berkeliaran kapanpun dia mau. Tersenyum, dia berjalan mendekat dengan sepiring susu, meletakkannya di depannya. Cillian berkata dia sebaiknya makan selagi masih hangat dan bahkan tidak berpikir untuk pergi kemanapun. Merasa sedikit sedih, dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa terdengar begitu ceria, sambil mengatakan sesuatu yang mengendalikan. Mengendus udara. Anak kucing itu memperhatikan pangeran masih berbau darah. Tampak khawatir, dia berjalan ke arahnya. Yang membingungkannya, dia mulai menarik-narik tali di bajunya, dan ketika dia menggigit dan menarik, sebagian pakaiannya jatuh ke samping, memperlihatkan luka-lukanya. "Hei, apa yang kamu lakukan?" tanyanya. Mengambilnya dengan lembut. Melihat semua bekas luka, protagonis terkejut betapa buruknya itu. Pangeran dikenal sebagai ahli seni bela diri dan ilmu pedang terhebat di kekaisaran. Jadi melihat luka-luka brutal ini, dia bertanya-tanya mengapa dia tidak pernah melawan. Aneh bahwa kaisar yang dipuji karena kekuatannya dalam cerita aslinya, sekarang adalah orang yang dengan kejam menyiksa putranya sendiri selama masa kecil. Gadis itu berpikir tentu saja, Cillian adalah pemeran utama pria yang tragis, tetapi itu tidak berarti dia harus melalui kehidupan yang begitu bermusuhan dan penuh kekerasan. Jadi akhirnya dia berjalan mendekat dan mengeong padanya. Kemudian melompat ke arahnya dengan cakarnya terangkat, tampak sedikit marah. Melihat ini, pangeran bertanya apa yang kamu lakukan sekarang? Kemudian menambahkan apakah kamu kesal karena aku terluka? Apakah itu yang ingin kamu katakan? Menatapnya, Cillian tersenyum. Dia berkata aneh bahwa dia bertingkah seperti orang dan namun masih berpikir dia adalah seekor kucing. Saat dia mengatakannya, dia terus membelainya di pangkuannya. Dalam benaknya dia bertanya-tanya, apakah dia mencoba menipunya, atau dia benar-benar tidak tahu siapa dirinya? Dia bilang mereka harus segera pergi. Ada sesuatu yang harus mereka beli, yang membuat anak kucing itu benar-benar tidak tahu apa-apa. Kemudian di dalam kereta, dia melihat keluar jendela dan merasa hidup untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Akhirnya melihat sesuatu selain kamar pangeran, dia melihat orang-orang berjalan-jalan dengan pakaian kuno mereka, dan itu membuatnya sadar. Ini benar-benar dunia novel. Tiba-tiba pangeran menariknya dari jendela, memarahinya karena meletakkan cakarnya di sana. Dia dengan enggan setuju, dengan mengeong kecil, kereta berhenti dan kusir mengumumkan bahwa mereka telah tiba di tujuan mereka. Dua orang menyambut mereka, mengatakan bahwa suatu kehormatan untuk menerima pangeran dan dengan bangga menyebutkan bahwa ini adalah toko pakaian paling populer di seluruh kota Cloud. Sementara itu di dalam saku pangeran, anak kucing itu bertanya-tanya, mengapa dia membawanya ke toko pakaian? Apakah dia membutuhkannya untuk sesuatu? Saat mereka melangkah masuk, Cillian melihat beberapa topeng di konter. Dia bertanya untuk apa topeng itu dan seorang wanita menjelaskan bahwa itu adalah aksesori untuk pesta topeng istana yang akan datang. Topeng itu masih dibuat. Itulah mengapa mereka belum ditempatkan di pajangan jendela. Gadis itu menduga pangeran pasti sedang bersiap-siap untuk pesta itu, dan mungkin saja dia menginginkan pendapatnya sebagai seorang wanita. Cillian berkata dia akan berkeliling sendiri sebentar untuk memeriksa semuanya dan menyuruh staf pergi. Pelayan itu setuju dan melangkah pergi, lalu pangeran berkata anak kucing itu bisa keluar sekarang. Jadi dia melakukannya. Segera dia terkejut dengan kemewahan pakaian itu. Di sekelilingnya semuanya tampak sangat mahal, lalu pangeran menyuruhnya memilih sesuatu yang dia sukai. Sejenak dia hanya bingung, tetapi kemudian dia menyadarinya. Pria muda itu melanjutkan, mengatakan dia tidak benar-benar tahu apa yang biasanya disukai wanita.
Sementara itu anak kucing itu panik. Di dalam, mereka berdiri di bagian piyama. Mengapa dia ingin membelikan seseorang piyama? Cillian berkata itu adalah hadiah, tetapi itu hanya membuat sang protagonis semakin bingung. Dia bertanya-tanya, siapa wanita ini yang mungkin ingin diberi hadiah oleh pangeran? Pikirannya berkelana untuk sementara waktu dan dia sampai pada satu kesimpulan yang mengerikan. Mungkin itu Countess Gisela, orang yang sama yang telah meracuni makanannya. Dia mempertanyakan apakah Cillian benar-benar ingin memberikan pakaian lucu seperti itu kepada Countess dan ya. Dia mengakui bahwa Gisela sangat cantik. Seperti jenis kecantikan yang bisa membuat siapapun jatuh cinta pada pandangan pertama, ditambah usia mereka hanya terpaut 3 tahun, tetapi tetap saja dia pikir mereka seharusnya menjadi musuh. Wanita itu telah mengambil tempat ibunya di istana, jadi tidak mungkin mereka pernah berhubungan baik. Dia bertanya-tanya, apakah mungkin dia jatuh cinta padanya hanya karena makanan yang dia masak? Benar-benar ngeri, protagonis itu panik memikirkannya. Pangeran tidak tahu jenis racun apa yang diberikan wanita itu kepadanya. Sementara dia berputar-putar, Cillian bertanya apakah ini sudah cukup, tetapi anak kucing itu mulai mengeong seperti orang gila lagi, mencoba sekali lagi untuk memperingatkannya bahwa Countess menggunakan racun ajaib, tetapi tentu saja dia tidak bisa mengerti apapun. Cillian bertanya apakah dia tidak ingin membelinya, mengatakan mereka membutuhkan pakaian itu. Dia menggelengkan kepalanya dengan keras, tetapi pangeran hanya tertawa, menggodanya, apa kau cemburu? Kau pikir itu untuk orang lain? Pada akhirnya dia hanya mengeong kembali. Dalam benaknya pangeran berpikir, dia benar-benar tidak tahu tentang kondisinya, bahwa setiap kali dia tertidur, dia berubah menjadi wujud manusianya, tersenyum pada dirinya sendiri. Dia pikir akan lebih baik untuk menyimpan rahasia itu untuk saat ini, meninggalkan toko mereka kembali ke kereta. Duduk di dalam, Cillian memberi isyarat agar mereka berangkat. Di dalam sakunya, protagonis itu bertanya-tanya tentang apa semua itu. Saat Cillian tersenyum dan bersenandung pada dirinya sendiri, rasanya seperti dia menyembunyikan sesuatu darinya. Curiga anak kucing itu memutuskan dia tidak bisa lengah. Siapa yang tahu apa yang terjadi di dalam kepala pangeran itu? Lalu dia bertanya apakah dia ingin camilan. Hatinya langsung meleleh, meletakkan sedikit camilan di bantal dengan serbet. Cillian memperhatikan saat anak kucing itu dengan gembira mengunyah, menyadari dia sedang menatap. Dia mengeong dan bertanya-tanya apakah dia ingin gigitan atau mungkin dia makan terlalu banyak. Menepuk kepalanya, pangeran menjawab dia tidak suka makanan manis dan menyuruhnya untuk menghabiskannya sambil menikmati kasih sayang. Protagonis tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia perlu tetap tajam pada tingkat ini. Dia akan mulai bertingkah seperti kucing sungguhan dalam perilaku dan pola pikir. Melihat keluar jendela, dia bertanya-tanya kemana mereka pergi. Sepertinya mereka tidak menuju kembali ke istana, lalu dengan nada yang lebih serius. Cillian menyuruhnya untuk mendengarkan. Dia berkata bahwa begitu mereka tiba di tujuan mereka, mereka akan memeriksa sesuatu, tetapi apapun yang terjadi, dia tidak akan terluka, jadi dia tidak perlu takut. Ekornya langsung mengembang, itu terdengar persis seperti sesuatu yang akan dikatakan seseorang tepat sebelum melakukan sesuatu yang mencurigakan, tetapi kemudian pangeran dengan lembut membelai punggungnya, dan dia meleleh lagi. Dia berpikir, mungkin dia terlalu nyaman di pangkuannya, mungkin itu makanannya, mungkin itu kasih sayang yang konstan, bagaimanapun juga dia mulai mengantuk. Saat dia mulai terlelap, sebuah kilatan cahaya muncul, dan seperti sebelumnya, wanita dari tadi kini beristirahat di pangkuan sang pangeran. Kali ini dia ditutupi selembar kain, yang untungnya sudah disiapkan sang pangeran sebelumnya. Cillian menghela napas lega karena sudah mengambil selimut untuk berjaga-jaga. Dia menutup jendela kereta dan berpikir tentang bagaimana, sejak zaman kaisar dahulu, sihir telah dikutuk sebagai kekuatan gelap dan sangat dibatasi. Karena itu, para penyihir menghadapi penganiayaan yang kejam. Jadi dia berpikir dia harus menutupi fenomena aneh ini. Kucing ini atau wanita ini atau apapun dia, kenyataannya, Cillian masih tidak tahu harus memanggilnya apa. Dia tidur dengan tenang di pangkuannya. Saat dia dengan lembut mengencangkan selimut di sekelilingnya, dia berpikir mereka perlu bertemu dengan para penyihir secara langsung. Kereta bergerak menuju sebuah kastil yang jauh. Dia perlahan mulai bangun. Anak kucing itu bertanya-tanya di mana mereka berada, lalu mendengar sebuah suara mengumumkan, Tuan Winston telah tiba untuk menyambut Anda. Dia menduga, berdasarkan fakta bahwa dia sekali lagi diselipkan ke dalam saku pangeran, bahwa dia tidak akan benar-benar tahu di mana mereka berada. Tetapi jika Cillian menyembunyikannya lagi, mereka pasti telah mencapai tujuan mereka. Ternyata mereka berada di wilayah Winston, di wilayah Duke Delson. Seorang pria berkerudung berjalan di samping sang pangeran saat mereka berjalan-jalan melalui taman yang rimbun. Dengan bunga-bunga bermekaran, dekorasi di sekeliling, dan panji-panji berkibar. Begitu berada di dalam kastil, seorang pria berambut putih memperkenalkan dirinya kepada sang pangeran. Dia berkata, saya Valan Delson. Orang tua itu menyapa Cillian, memanggilnya yang mulia, putra dari Kekaisaran Hubert. Dia berkata dia tidak pernah membayangkan akan bisa bertemu dengannya secara langsung. Yang dijawab sang pangeran hanya dengan anggukan. Sekelompok pria berlutut di hadapannya, menghormati calon kaisar dan memintanya untuk duduk. Seorang pemuda bernama Harit Duizan menarik kembali tudungnya dan bertanya, maafkan saya karena bertanya, tetapi bolehkah saya tahu mengapa yang mulia ada di sini? Cillian menatapnya dan bertanya apakah dia benar-benar ingin tahu. Harit dengan cepat menjawab ya, dengan terus terang. Harit menjelaskan bahwa para penyihir sangat terpinggirkan di wilayah ini, semua karena keluarga kerajaan telah melabel mereka sebagai pengguna kekuatan gelap, jadi dia tidak bisa menghubungkan titik-titik itu. Dia hanya bisa menebak mengapa seseorang dari istana, putra mahkota, akan muncul di tempat seperti ini dengan nada kebencian yang jelas dalam suaranya. Harit mengakui seluruh situasi itu cukup mengejutkan.
Sambil tersenyum, sang pangeran berkata dia terdengar agak pahit, tetapi Valon dengan cepat menyela, menyuruh anak itu, Harit untuk menutup mulutnya, mengingatkannya bahwa mereka berada di hadapan yang mulia. Dia meminta maaf kepada sang pangeran, mengatakan putranya masih belum dewasa, dan bertindak tidak sopan, dan memohon ampun. Cilian berkata itu tidak masalah. Tentu saja anak itu akan memiliki kebencian terhadap istana, tetapi, alasan dia datang ke sini tanpa pemberitahuan sederhana saja, dia membutuhkan konfirmasi tentang sesuatu. Merogoh sakunya, Cilian mengeluarkan anak kucing itu dan meletakkannya di atas meja. Keheningan memenuhi ruangan. Semua orang menatap dengan sangat terkejut melihat seekor kucing tepat di depan mereka. Mereka semua bertanya dengan terkejut, apakah itu benar-benar seekor kucing? Mengapa Anda membawa sesuatu yang begitu mengerikan ke sini? Cilian berkata dia tidak peduli. Jika sihir saat ini dilabeli sebagai kekuatan gelap oleh istana, dia akan menggunakan setiap alat yang dimilikinya. Dengan ekspresi serius, dia memberitahu para penyihir, dia ingin mereka mengungkap kutukan yang terikat pada kucing ini. Kalimat itu saja mengejutkan sang protagonis. Dia berpikir, jadi nama orang ini adalah Harit Yusen. Dia samar-samar mengingatnya dalam cerita aslinya. Penyihir muda dan brilian ini nantinya akan memimpin pemberontakan, melawan sang pangeran yang saat itu adalah kaisar di alur terakhir novel. Fakta bahwa mereka bertemu dengannya bahkan sebelum penobatan Cilian berarti ya, cerita itu pasti menyimpang sekarang. Semua orang masih duduk di sekeliling meja, dengan sang pangeran di kepala meja menatap anak kucing putih di depannya. Sementara itu, gadis itu berpikir bahwa mulai sekarang dia mungkin tidak akan bisa memprediksi masa depan. Dengan benar lagi. Tiba-tiba Harold membentak, berteriak, bertanya mengapa sang pangeran membawa makhluk terkutuk ke tempat ini. Meraih pedangnya, Harit berteriak bahwa jika istana tidak ingin berlumuran darah, dan membawa kucing ini ke sini mengharapkan para penyihir untuk menanganinya, maka dia akan membunuhnya sendiri tanpa ragu-ragu. Anak kucing itu panik, tetapi tepat saat pedang Harit mendekat, sebuah suara retakan keras terdengar di seluruh ruangan. Cilian berdiri di sana dengan pedangnya sudah terhunus, anak kucing itu aman di lengan yang lain, dan bertanya, siapa yang memberimu izin untuk menghunus belatimu? Senjata Harold sekarang hancur di lantai, pecah berkeping-keping. Ayahnya berteriak kaget, tetapi Cilian menoleh kepadanya dan dengan dingin berkata, kau seharusnya lebih khawatir tentang kucing itu daripada putramu. Harit membalas dengan kasar, mengatakan sang pangeran dikelilingi oleh para penyihir sekarang, dan jika dia berpikir tidak akan ada konsekuensi karena menghunus pedang padanya, dia sangat keliru, tetapi dia dipotong oleh ayahnya sendiri, yang memerintahkannya untuk menggigit lidahnya di hadapan yang mulia. Sambil menundukkan kepalanya, pria itu memohon ampun lagi, mengatakan putranya terlalu muda untuk memahami gravitasi situasi dan meminta sang pangeran untuk menurunkan pedangnya. Cilian melakukannya, tetapi kemudian menambahkan, kucing ini milikku, dan siapapun yang mendekati apa yang menjadi milikku akan dihukum. Masih katanya, dia mengalah kali ini. Dengan terguncang, Valon bertanya, apa kau benar-benar bilang kucing ini milikmu? Dia menunjukkan bahwa menurut ramalan, kucing ditakdirkan untuk menyebabkan kejatuhan kekaisaran. Mendengar itu dari pewaris tahta, agak berlebihan. Sementara itu, anak kucing itu duduk dengan tenang di atas meja. Dengan kepala tertunduk, Cilian berkata dia tidak suka bertele-tele. Jadi, dia akan langsung ke intinya, menggambar rune sihir di sekelilingnya. Api mulai berkedip-kedip di udara, lalu dia bertanya, haruskah aku melanjutkan dengan kecepatan api ini menyebar? Api dan panas mulai memenuhi ruangan. Para penyihir jelas terkejut, pangeran itu menggunakan auranya. Api berderak dan melingkar di sekelilingnya, bahkan anak kucing itu pun terpana. Ini adalah aura Cilian, kekuatan tersembunyi sang pangeran. Aura adalah jenis energi yang hanya bisa dikuasai oleh mereka yang telah mencapai tingkat elit dalam ilmu pedang. Namun, di dunia ini, aura dianggap sebagai kekuatan yang langka dan istimewa, sesuatu yang lebih menyerupai sihir daripada yang lainnya. Itulah mengapa aura dihindari dan jarang terlihat di luar medan perang. Itu dianggap sesuatu yang sangat berbahaya, dan terlebih lagi, di tempat yang penuh dengan penyihir, orang-orang secara historis memandang mereka sebagai musuh keluarga kerajaan. Pangeran menggunakan aura secara terbuka, bisa mengungkap rahasia besar dan menempatkannya dalam bahaya serius. Meski begitu, Cilian tidak menahan diri. Dia secara terang-terangan memamerkan auranya, yang membuat sang protagonis bertanya-tanya mengapa dia bertindak sejauh ini. Kemudian sang pangeran bertanya, sekarang setelah kalian melihat ini, maukah kalian menyelidiki atau tidak kutukan itu? Valon membungkuk dan setuju untuk mengikuti perintah sang pangeran, memintanya untuk menarik auranya saat pria itu mendekati anak kucing itu. Gadis itu bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Seluruh situasi ini telah terungkap dengan sangat berbeda dari cerita aslinya. Merasa tidak nyaman, dia bertanya, bagaimana aku bisa bertahan hidup di dunia ini, jika aku tidak bisa mengandalkan pengetahuanku tentang alur cerita. Saat dia mulai memeriksanya dengan sihir, Valon tiba-tiba membeku, terkejut oleh energi yang dia rasakan. Dengan terkejut, dia berkata, aku tidak percaya ini. Cilian bertanya apakah dia sudah selesai. Pria itu mengangguk, menjelaskan bahwa kekuatannya sangat besar. Tidak ada yang bisa membatalkannya. Itu sama sekali bukan kutukan. Ada berkat ilahi pada kucing ini. Dewa dunia ini melindunginya. Hal itu membuat sang protagonis penasaran. Valon melanjutkan, menjelaskan bahwa sementara semua orang percaya, ramalan itu mengklaim kucing adalah entitas jahat yang ditakdirkan untuk mati. Yang satu ini dikelilingi oleh pelindungan ilahi. Dan, meski kedengarannya tidak bisa dipercaya, dia percaya, berdasarkan analisis sederhananya, bahwa kucing ini dan semua leluhurnya
telah dilindungi secara ilahi selama beberapa generasi. Si Leon meletakkan tangannya di dagunya, berpikir. Jadi, kucing ini tidak hanya jatuh dari langit secara acak hari itu. Valon menjelaskan bahwa dia merasakan hubungan yang kuat dengan kekuatan pelindung kuno. Dia percaya orang tua kucing itu mungkin memiliki berkat yang sama, yang bisa berarti mereka masih hidup. Itu akan menjelaskan bagaimana dia bisa bertahan begitu lama dan bagaimana dia masih bisa ada, meskipun kucing dianggap punah. Sang protagonis mencondongkan tubuh ke depan. Sedikit penasaran sekarang tentang orang tua kucing ini di dunia ini. Kemudian Valon menoleh ke putranya dan memintanya untuk mendekat. Dia ingin dia memindai ingatan kucing itu. Harry mencibir, mengatakan dia belum mempelajari mantra yang begitu rumit hanya untuk menggunakannya pada seekor hewan belaka. Itu membuatnya mendapat teguran cepat dari ayahnya, yang mengingatkannya bahwa dia telah mengajarinya. Semua makhluk hidup adalah sama. Sambil menggerutu, Harry menyerah dan meminta maaf kepada sang pangeran atas perilakunya. Lalu dia ragu-ragu, bertanya, apakah dia berani menyentuh kaki sesuatu yang menjadi milik yang mulia. Si Leon menatapnya langsung di mata dan berkata, aku akan mengizinkannya, tapi hanya kakinya. Saat Harry mengulurkan tangan, kilatan cahaya menyembur keluar. Sambil memejamkan mata, dia fokus, tetapi kemudian dia mengerutkan kening dan bertanya dengan keras, apa-apaan ini? Dia melihat taman istana yang megah, kastil megah, pemandangan yang familiar, dan di belakang semua itu ada si Leon, tepat di awal ingatan anak kucing itu. Membuka matanya, Harry berkata, ini benar-benar aneh. Tidak ada yang lain, hanya kastil dan sang pangeran. Si Leon bertanya, apa maksudmu tidak ada yang lain? Harry menjawab, maksudku persis seperti itu. Satu-satunya manusia dalam ingatan kucing itu adalah si Leon. Dia menambahkan, setiap ingatan tunggal terikat pada yang mulia. Si Leon bertanya, apa artinya itu? Penyihir itu menjelaskan, bahwa sepertinya anak kucing itu telah kehilangan semua ingatan masa lalunya. Sang pangeran sangat tertarik. Mengapa dia satu-satunya orang yang dia ingat? Dia kemudian bertanya apakah mereka telah mempelajari hal lain tentang berkat ilahi itu. Tetapi para penyihir mengatakan kepadanya bahwa tidak mungkin untuk menyelidiki lebih jauh. Menggunakan sihir, kekuatan ilahi di dalam kucing itu menghalangi segala bentuk penyelidikan sihir yang mendalam. Mereka perlu menggunakan metode yang kurang konvensional. Untuk penelitian lebih lanjut, si Leon mengangguk dan berkata dia akan mulai menyelidiki kutukan yang melampaui ramalan yang diketahui. Valon menjelaskan bahwa dia percaya teks asli ramalan itu telah dihancurkan sejak lama. Tetapi sang pangeran bersikeras jika mereka bekerja sama, mereka bisa mengungkap sesuatu. Semua orang duduk di sekeliling meja. Harry ragu-ragu, lalu mengakui, kurasa aku mengerti sekarang alasan sebenarnya yang mulia datang ke sini. Bukan hanya soal kutukan. Si Leon menghela napas dan setuju. Sebagai putra mahkota, dia datang untuk memberikan proposal resmi. Dia meletakkan surat dengan segel kekaisaran di atas meja. Saat dibuka, mereka melihat itu adalah sebuah kontrak. Si Leon meminta mereka untuk meninjaunya dengan saksama. Para penyihir terkejut mengenali apa itu. Mereka melihat lambang matahari kekaisaran tercetak di sana. Mereka bertanya mengapa dia memilih mereka. Cillian menjawab dengan jujur, keluarga Delson adalah satu-satunya keluarga penyihir yang tidak pernah tunduk pada keluarga kerajaan, bahkan setelah berabad-abad. Dia melanjutkan, dan aku membutuhkan orang-orang yang tidak mudah menundukkan kepala kepada kerajaan dan itulah mengapa dia perlu membuat penawaran yang benar-benar menguntungkan mereka. Valon bertanya tawaran macam apa itu. Sementara sang protagonis terus mengawasinya. Sang pangeran menjawab bahwa dia berniat untuk membuka kembali akademi. Kalimat itu saja langsung mengejutkan kedua penyihir itu, jelas membuat mereka lengah. Si Leon menjelaskan bahwa kaisar sebelumnya telah menutup akademi untuk melenyapkan potensi oposisi yang datang dari faksi penyihir. Dan terlepas dari itu, menghidupkannya kembali sekarang sepertinya cara terbaik untuk membentuk aliansi. Atas perintah Count, penyihir itu memperingatkan bahwa melakukan hal itu mungkin membahayakan sang pangeran. Namun si Leon dengan cepat menjawab bahwa dia akan menangani semuanya sendiri. Dan yang dia minta hanyalah agar pria itu fokus melatih penyihir baru. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa seperti yang mungkin sudah diketahui semua orang, kekaisaran hampir tidak bisa mempertahankan diri sampai akhir dan sekarang. Sepertinya ada rahasia yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Rahasia yang ada hubungannya dengan kucing itu. Si Leon tahu bahwa memperbaiki semuanya akan sulit. Namun pikirannya sudah bulat. Dia menyatakan bahwa jika mereka menaruh kepercayaan pada dirinya, dia secara pribadi akan mengembalikan kejayaan dan kesuksesan yang pernah dimiliki para penyihir. Valon kemudian menunjukkan bahwa bagi seorang penyihir, kontrak berarti penyerahan mutlak hidup mereka dan kekuatan mereka kepada majikan mereka. Penyihir hanya bisa melepaskan sihir terkuat mereka setelah terikat. Namun itu harus dibayar dengan kehilangan jati diri mereka, membuat mereka sepenuhnya bergantung pada siapapun yang mereka layani. Si Leon menjawab dengan jujur bahwa dia tidak akan berpura-pura. Ini tentang ambisi besar seperti membangun kekaisaran. Dia hanya ingin mengungkap kebenaran karena apa yang telah mereka lihat sejauh ini benar-benar bertentangan dengan ramalan dan itu saja membuatnya penasaran tentang rahasia di balik semua itu. Penyihir itu mengakui bahwa ini jelas bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng, tetapi setelah bertukar pandang dengan putranya, keduanya mengangguk. Lalu Valon menyatakan dengan lantang bahwa dia, Valan Delson akan mendedikasikan hidupnya untuk apapun yang diperintahkan yang mulia. Begitu kata-kata itu diucapkan, rantai ajaib keluar dari kertas itu, menyegel kontrak. Sejak saat itu, si Leon secara resmi menjadi majikannya. Setelah 500 tahun, mereka akhirnya menyambut seorang majikan baru ke dalam rumah tangga mereka. Sang pangeran tersenyum dan berkomentar tentang bagaimana Valon baru saja memanggilnya majikan.
lalu menoleh ke Harit dan berkata dia punya tugas pertama untuknya. Sesuatu yang dengan cepat disetujui oleh penyihir muda itu dengan penuh antisipasi. Tapi apa yang dikeluarkan Silian selanjutnya mengejutkan semua orang. Dia mengambil sepasang piyama dari tasnya, meninggalkan kedua penyihir di depannya benar-benar bingung. Harry bertanya untuk apa itu, dan sang pangeran menjelaskan bahwa dia ingin dia menyihir pakaian itu, sehingga secara otomatis menyesuaikan diri agar pas dengan siapapun yang memakainya. Harry bergumam mencoba memahami mengapa orang membutuhkan jenis sihir seperti itu. Namun begitu dia melihat wajah serius Cillian menatapnya, dia diam dan setuju dengan gugup. Dia kemudian melangkah ke lingkaran sihir yang digambar di tanah, dan mulai merapal mantra. Setelah beberapa waktu, dia akhirnya mengumumkan bahwa mantranya sudah siap. Pakaian itu sekarang akan pas dengan sempurna untuk siapapun yang memakainya, terlepas dari siapa itu. Sang pangeran memuji pekerjaannya, mengatakan itu saja untuk hari ini, dan mengumumkan sudah waktunya untuk pergi. Kembali ke istana kekaisaran di kamar Silians. Dia memanggil kucing itu dan mengangkat piyama itu, memintanya untuk memakainya. Dia menatapnya dengan bingung. Aneh, pikir sang protagonis dalam hati. Mengapa seekor kucing membutuhkan piyama manusia untuk tidur? Itu sama sekali tidak masuk akal. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata pada dirinya sendiri tidak mungkin dia melakukan itu. Itu terlihat sangat tidak nyaman. Dia suka meringkuk di spray yang lembut itu. Segar tanpa apapun di atasnya dan dia tidak percaya sang pangeran mengharapkan dia untuk menyerah pada hal itu. Terjebak di dunia ini di dalam tubuh kucing. Sudah cukup menyedihkan? Tidak mungkin. Dia akan menyerahkan salah satu keuntungan menjadi kucing, yaitu tidur telanjang tanpa dihakimi. Dalam benaknya, dia dengan penuh semangat memprotes hak-hak hewan dan kebebasan untuk tidur sesuka hatinya, tetapi yang dilihat Sylvania hanyalah dia mengeong berulang-ulang. Sang pangeran memiringkan kepalanya dan bertanya apakah dia benar-benar membencinya, dan dia mengeluarkan meongan penegasan yang kesal. Lalu dia bertanya apakah dia akan pernah memakainya sama sekali, dan dia memberikan jawaban yang sama, masih sangat jelas tidak. Sambil menyeringai, dia memperingatkannya untuk tidak menyesalinya nanti, yang membuatnya bingung tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Malam itu, Cillian dengan lembut meletakkan selimut di atas gadis berambut perak itu. Tersenyum saat dia berkata padanya, sudah kubilang pakai sesuatu, keesokan harinya masih di kastil. Musim semi mulai bermekaran, itu berarti Cillian secara resmi berusia 19 tahun. Dan sekarang, menurut alur cerita aslinya, dia seharusnya sudah menelan sejumlah besar ramuan sihir hitam Kantes Gisela yang berbahaya. Mengikuti alur cerita, sekitar waktu ini dia seharusnya mulai merasakan kelelahan yang parah, rasa sakit yang luar biasa dan mulai mengembangkan aura yang sangat menyeramkan di sekelilingnya. Tapi anehnya, sang protagonis tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa dia terlihat begitu bahagia dan sehat. Sementara itu, Cillian duduk santai menyesap tehnya, dia bertanya-tanya, apakah dia mungkin memiliki semacam kemampuan regenerasi super rahasia? Dia belum pernah mendengar tentang itu sebelumnya karena jujur saja, dia terlihat baik-baik saja. Meletakkan sepiring kecil susu di atas meja, Cillian menyuruhnya untuk menghabiskannya. Dan dia mengeong tanda setuju, tiba-tiba suara ketukan mengenai jendela. Menarik perhatiannya, dia mendongak dan melihat seekor burung besar. Itu adalah elang putih dengan sesuatu yang terikat di kakinya. Cillian bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Berkata dengan santai bahwa sesuatu baru saja tiba, sang protagonis ragu-ragu, bertanya-tanya, apakah mungkin Cillian benar-benar mengenal elang itu? Dia bertanya-tanya, apakah hal-hal seperti itu seharusnya normal di dunia fantasi? Membuka jendela, burung itu terbang masuk dan Cillian mengambil apa yang terikat di kakinya. Ternyata itu adalah surat yang langsung mulai dia baca. Sambil menghela napas, sang pangeran berkata, hari ini benar-benar bukan hari keberuntungannya. Tapi setidaknya dia telah menerima surat yang mengatakan bahwa dia tidak akan bisa bertemu dengannya. Dia berpikir itu lebih baik daripada dibiarkan dalam kegelapan tanpa jawaban, berbicara kepada burung itu. Cillian berkata pasti lelah dan harus minum air. Anak kucing itu bertanya-tanya apakah elang selalu tidak patuh. Burung itu menatap langsung ke arahnya, dan dia membeku sedikit ketakutan. Beberapa saat kemudian, elang itu terbang ke langit. Cillian berkata namanya Mikio, dan ibunya telah memberikannya kepadanya setelah menjinakkannya sendiri. Dia juga menambahkan bahwa balasan itu harus dikirim kembali pada akhir hari. Sekarang benar-benar waspada. Anak kucing itu berpikir bahwa rupanya, elang ini adalah satu-satunya cara yang dapat diandalkan untuk mengirim surat di sekitar sini, membelai bagian atas kepalanya. Sang pangeran menjelaskan dia akan mengunjungi Yang Mulia Kaisar, dan dia akan baik-baik saja. Selama dia tidak meninggalkan ruangan, sesuatu yang dia setujui. Saat dia berjalan menuju kamar kaisar, Cillian mengingat surat yang baru saja dia baca. Di dalamnya seseorang menyebutnya sebagai putra kesayangan mereka dan meminta maaf karena membatalkan pertemuan mereka begitu tiba-tiba. Orang itu menjelaskan mereka harus melakukan perjalanan ke wilayah Tennessee untuk rehabilitasi, tetapi bersikeras itu bukan sesuatu yang serius. Mereka memanggilnya Putra Rupert, menyuruhnya untuk tidak mengkhawatirkan ibunya, dan untuk fokus hanya pada tanggung jawab dan tugasnya sebagai penguasa masa depan. Surat itu diakhiri dengan doa kepada matahari dan tanda tangan Ilis, Ibu Sylvan. Di luar suara senjata mengejutkan burung-burung di dekat yang jatuh, hingga berdarah. Beberapa penjaga berdiri di dekatnya, salah satu dari mereka berkomentar bahwa binatang itu tidak bereaksi ketika dicambuk tetapi akhirnya pingsan setelah ditembak. Pria lain berkata ini adalah penghormatan yang mengesankan, dikirim dari benua Labar. Pria itu tidak lain adalah Adolf Reinhardt, Kaisar Kekaisaran Hupert. Dia dengan santai berkomentar bahwa sangat menyenangkan mempermainkan mangsa seperti itu, duduk di samping Cillian,
dia mulai menyesap dari cangkir tehnya. Sang pangeran berkata dia telah kehilangan nafsu makannya, dan itu sudah cukup untuk hari ini. Hewan itu harus dibawa untuk beristirahat di dataran. Para penjaga setuju dan mulai menyeret peti itu. Berisi tubuh singa, seorang penjaga kemudian mendekat dan menyapa mereka, memperkenalkan dirinya sebagai kepala staf Lennon Macmillan. Meminta maaf karena mengganggu waktu luang mereka, tetapi dia bersikeras. Dia memiliki pesan penting untuk Yang Mulia dan perlu meminta audiensi. Kaisar mengizinkannya dan pria itu membungkuk untuk membisikkan sesuatu di telinganya. Berbalik tiba-tiba, Kaisar dengan marah mengatakan bahwa para penyihir yang dia anggap begitu menjijikkan sekarang muncul di mana-mana dan dia menuntut penjelasan. Saat Si Leon dengan tenang menyesap tehnya, dia berpikir dalam hati bahwa istana akhirnya memperhatikan gerakan penyihir itu. Dia juga merenungkan Lennon Macmillan, seorang pria jahat yang tidak dapat dipercaya yang diam-diam bekerja untuk Countess Gisela. Terlepas dari posisinya sebagai kepala staf, Si Leon bertanya-tanya apakah mungkin dia telah mengacaukan banyak hal, tetapi dengan senyum, sang pangeran dengan santai berkata, dialah yang memanggil para penyihir yang membuat Lennon membeku karena terkejut. Dia jelas tidak mengharapkan jawaban itu. Pria itu berteriak menuntut untuk tahu apa yang dipikirkan sang pangeran memanggil penyihir seperti itu. Si Leon dengan tenang menjawab bahwa dia percaya itu perlu untuk menjaga mereka tetap dekat dan mengamati mereka. Lennon bertanya, apa yang dia maksud dengan mengamati, dan Si Leon hanya mengatakan, itulah yang dia maksud. Dia menjelaskan bahwa selain para bangsawan, sebagian besar warga mengandalkan penyihir. Setiap kali mereka terkena penyakit atau masalah yang lebih kecil karena kepercayaan itu, dia ingin menggunakan para penyihir itu, mereka yang sudah dipercaya oleh orang-orang, untuk membuat istana tampak lebih kuat dan lebih setia di mata rakyat jelata. Dan dia menambahkan bahwa dia melakukan semua ini untuk ayahnya. Kaisar, meskipun bagian terakhir itu mungkin bohong, sambil tertawa Kaisar berkata anak itu benar. Adolf setuju bahwa Si Leon melakukan pekerjaan dengan baik mendukung ayahnya, merasa itu benar-benar mengagumkan, dan dia tertawa lebih keras lagi saat itu. Dia menoleh ke kepala staf dan bertanya apakah dia setuju. Lennon yang jelas ketakutan mengangguk gugup dan mengatakan bahwa cinta antara Yang Mulia dan pangeran sangat dalam dan tulus. Sementara Kaisar terus tertawa. Langkah kaki bergema dari samping, seorang wanita mendekat, bertanya apakah tidak terlalu banyak tamu hari ini. Itu tidak lain adalah Countess Gisela. Setelah tiba, dia menyuruh kepala staf untuk pergi, mengatakan dia hanya datang untuk secangkir teh yang menyenangkan, tetapi terlalu berisik dengan begitu banyak orang di sekitar. Dengan gugup pria itu setuju dan mulai menjauh. Dan dalam benak Cillian, yang dia pikirkan hanyalah bahwa pria itu tidak lebih dari seorang pecundang yang menyedihkan. Kaisar kemudian bertanya apa yang membawanya ke sana karena dia pikir sang Countess akan sibuk mengatur pesta topeng. Wanita itu menjelaskan bahwa dia mendengar seekor singa hitam langka sedang dipamerkan di rumah kaca, jadi dia datang untuk melihatnya. Kemudian dia melihat sekeliling dan bertanya di mana singa itu. Pangeran menjawab bahwa itu telah dikirim ke dataran, dan dia bebas untuk mengunjunginya di sana jika dia mau. Bagaimanapun, Kaisar bertanya, bagaimana persiapan untuk pesta topeng itu? Dan sang Countess menjawab bahwa dia melakukan yang terbaik. Dia mengatakan bahwa jika saja Yang Mulia Permaisuri masih ada, dia bisa mengurusnya sendiri. Komentar itu jelas membuat pangeran kesal, tetapi Kaisar hanya tertawa, mengatakan apa gunanya seseorang yang lebih fokus pada rehabilitasinya daripada tugas kerajaannya. Dia menambahkan bahwa Catherine akan cukup sendiri. Wanita itu tertawa dan berkata dia tidak berperasaan seperti biasanya. Kemudian dia menoleh ke pangeran dan bertanya apakah dia berpikir hal yang sama, mencari pendapatnya. Cillian menjawab bahwa bagaimanapun juga, dia tidak ragu Countess akan melakukan pekerjaan yang hebat, tetapi di dalam, dia berpikir tentang betapa menjengkelkannya semua orang di istana itu. Dia bertanya-tanya apakah dia harus membunuh mereka semua, tetapi dengan cepat menepis gagasan itu. Masih terlalu dini, membunuh mereka sekarang akan terlalu baik. Sebaliknya, dia perlahan akan mencekik kehidupan dari mereka sampai mereka memohon padanya untuk mengakhirinya. Kembali di kamar pangeran, sang protagonis melihat seseorang masuk. Pintu telah terbuka dan dia bertanya-tanya apakah Cillian sudah kembali. Dia kemudian mulai mendengar suara batuk dan bangkit untuk melihat apa yang terjadi. Dia melihat bahwa Cillian tampak sakit. Dia bertanya-tanya apakah sesuatu telah terjadi selama pertemuan minum teh, atau apakah Countess Gisela telah meracuni makanan lagi. Efek samping ramuan sihir hitam termasuk rasa sakit dan muntah, dan makanan itu bisa dengan mudah dibubuhi racun. Dia berhenti sejenak, mengingat bahwa dalam cerita aslinya, Si Leon mulai menunjukkan tanda-tanda kecanduan ramuan sihir hitam tepat ketika dia berusia 19 tahun. Dan dengan gugup dia menyadari bahwa itulah tepatnya usianya sekarang. Saat dia melihat pangeran mulai membuka pakaiannya, dia berpikir dalam hati, inilah titik dalam cerita, di mana dia seharusnya mengalami rasa sakit terburuknya, jenis rasa sakit yang akan mendorongnya untuk membunuh ayahnya sendiri dan merebut tahta. Dia berkeliaran di sekitar ruangan dengan tenang mengabaikannya dengan tatapan kosong di wajahnya, kemudian ambruk ke sofa di dekatnya. Sang protagonis merasa sedih, itu tidak adil. Dia masih sangat muda dan namun dia harus menanggung semua rasa sakit ini, tanpa ada seorang pun di sekitar untuk bahkan menyadarinya. Bukannya dia hebat dalam menyembunyikannya, hanya saja tidak ada yang cukup dekat dengannya untuk peduli. Tidak ada seorang pun di istana yang melindunginya. Selama ini Si Leon telah melindunginya saat dia rentan, tetapi dia hanyalah manusia. Dia tidak bisa membawa semuanya sendirian, jadi dia memutuskan untuk melakukan apapun yang dia bisa untuk membantu. Dia meraih gaun kecil yang telah dibelikan Si Leon untuknya, memanjat menggunakan bantal sebagai pijakan, dan menjatuhkan pakaian itu ke kepala berkeringatnya. Pertama, dia perlu menurunkan demamnya. Dia mengosongkan sepiring susu di dekatnya dan mengacaukan beberapa pakaian.
Pada akhirnya dia benar-benar kelelahan, tetapi dia akhirnya berhasil membantu. Dan demamnya turun. Pikirnya dalam hati. Betapa dia ingin tidur di ranjang besar lagi, tetapi menyadari, dia secara tidak sengaja menjatuhkan bantal yang telah ditumpuk Cillian, sehingga dia bisa memanjat tanpa cara untuk mencapai tempat tidur dan tidak banyak pilihan lain yang tersisa. Dia menyelinap ke dalam pakaian ajaib yang telah mereka buat sebelumnya dengan para penyihir. Merasa mengantuk, dia terkekeh pada dirinya sendiri. Sekarang dia adalah seekor kucing dalam gaun. Jika ada yang melihatnya seperti itu, mereka mungkin akan tertawa terbahak-bahak. Dia terus memikirkan Cillian, bertanya-tanya apakah ini dihitung sebagai hadiah, karena menyelamatkan hidupnya. Kemudian kilatan cahaya memenuhi ruangan. Keesokan harinya, dengan matahari terbit, Cillian bangun dan melihat sesuatu di kepalanya. Mengambilnya, dia menyadari itu adalah gaun kecil yang basah oleh keringat dan air. Berdiri, dia bertanya-tanya, apakah itu benar-benar seperti yang dia pikirkan? Apakah anak kucing itu benar-benar merawatnya saat dia pingsan? Berbalik ke samping, dia melihat gadis berambut perak mengenakan piyama dan tidur di lantai sambil tersenyum. Dia menduga dia pasti telah menjaganya sampai dia pingsan sendiri. Berlutut di sampingnya, dia dengan tenang berkata bahwa rupanya, dia adalah satu-satunya yang mendukungnya di neraka ini. Sementara itu, gadis itu mulai bergumam dalam tidurnya. Mendekapnya dalam pelukannya, Cillian berkata, dia akan masuk angin jika dia terus tidur di lantai, dan itu akan memaksanya untuk merawatnya selanjutnya. Dia mengangkatnya dan meletakkannya dengan lembut di tempat tidur, lalu berbaring di sampingnya pada akhirnya. Sambil menyisir rambutnya, dia bertanya dengan lembut, apakah dia harus memberinya hadiah, karena sudah menjadi anak baik. Kemudian dia menyebut nama Renette, yang berarti ratu kecil, karena setidaknya di dalam ruangan itu, dia bertingkah seperti seorang ratu, memberinya perintah, itulah sebabnya sang pangeran memutuskan untuk memberinya nama itu. Sedikit demi sedikit, sang protagonis mulai terbangun tepat. Setelah itu sang pangeran mencubit hidungnya. Masih linglung, dia bertanya-tanya, apakah dia berada di tempat tidur, dan sudah berapa lama dia tertidur. Di sampingnya, sang pangeran bertanya bagaimana dia tidur, memanggilnya Renette di akhir kalimat. Agak ragu, dia mengeong padanya, dan pemuda itu berkata, itu akan menjadi namanya mulai sekarang. Dia benar-benar sedikit bersemangat tentang hal itu. Lagi pula, di dunia ini dia belum diberi nama. Dan nama yang Cillian pilihkan untuknya adalah Renette. Dia tiba-tiba berdiri dan mengeong. Dengan putus asa mencoba bertanya apakah dia baik-baik saja dan entah bagaimana dia berhasil memahami pikirannya. Menjawab bahwa dia baik-baik saja berkat seekor kucing yang telah merawatnya. Jadi sebagai ucapan terima kasih, dia memberinya nama, meletakkan cakarnya di dahinya. Sang protagonis berpikir dia senang mendengar itu, lalu sang pangeran berkata bahwa untuk benar-benar menunjukkan rasa terima kasihnya, dia ingin mengatakan sesuatu padanya yang membuatnya benar-benar bingung. Dia berkata bahwa sejujurnya, dia benar-benar berubah menjadi manusia saat dia tidur. Terkejut, sang protagonis benar-benar kehilangan kata-kata, lalu dia menambahkan bahwa dalam keadaan itu, dia juga telanjang, keheningan menggantung di udara saat dia menatapnya. Kata telanjang bergema di benaknya, dia benar-benar panik dan mulai gemetar. Mengeyung seperti orang gila dan kemudian, akhirnya ketegangan itu pecah. Suara pecahan kaca bergema di seluruh ruangan diikuti oleh suara mengeong yang melengking keras. Masih di dalam ruangan, Sylvania memanggilnya tetapi dia hanya memunggunginya dan mengibaskan ekornya. Dengan marah sang pangeran bertanya apakah dia tidak akan pernah melihatnya lagi. Dan dalam benaknya dia berpikir jelas tidak. Dia telah melihatnya benar-benar telanjang, dan itu sangat membuatnya kesal berdasarkan bagaimana dia menggambarkannya. Dia merasa semua itu sangat memalukan, dia menghela nafas dan mengulurkan tangannya ke arahnya. Mengatakan dia ingin menjelaskan mengapa dia tidak memberitahunya sebelumnya. Tapi yang dia dapatkan sebagai balasannya hanyalah goresan di tangannya, dia tertangkap basah. Sang protagonis menyadari dia telah mengacau, itu hanya refleks, dia tidak bermaksud menyakitinya. Dia meraih mantelnya dan berkata dia harus beristirahat dan mencoba merasa lebih baik. Dia pergi bekerja, kucing itu menjadi sedikit cemas. Bertanya-tanya apakah Cillian kesal tentang goresan itu, melihat tangannya. Cillian berpikir bahwa bahkan dengan penjagaannya, yang paling bisa dia lakukan hanyalah meninggalkan bekas kecil. Di kulitnya, dia menyelipkan cincin ke jarinya, dan selesai berpakaian. Sang pangeran berkata dia akan pergi dan menyuruhnya untuk bersikap baik dan tetap diam. Mengibaskan ekornya di kapet, sang protagonis merasa sedikit gelisah. Bertanya-tanya kapan dia akan kembali, dia berpikir bahwa apa yang baru saja terjadi adalah kesalahannya. Dan dia benar-benar ingin meminta maaf ketika dia kembali tiba-tiba. Dia mendengar bisikan datang dari pintu lalu sebuah suara berkata, mereka perlu menemukan apapun yang dapat menyebabkan masalah. Dia membeku sesaat dan pintu terbuka. Ketakutan, dia menyadari seseorang memasuki kamar pangeran. Pada jam itu tanpa mengetuk, beberapa pelayan masuk dan seorang wanita menunjukkan bahwa mereka tidak punya banyak waktu menilai dari kepribadian sang pangeran. Dia tidak akan berbicara dengan kedutaan Laven terlalu lama. Wanita itu ternyata tidak lain adalah Countess Catherine Harman Gazella. Sang protagonis berpikir tentu saja, dia tahu kaisar menyukainya tetapi meskipun begitu dia pasti seharusnya tidak diizinkan untuk memasuki kamar pangeran dan mencari barang kapanpun dia mau. Pada akhirnya kucing itu bersembunyi di bawah tempat tidur pangeran. Wanita itu berkata dia mendengar dia mengunjungi butik. Jadi pasti ada sesuatu yang berhubungan dengan seorang wanita di sana. Dan mereka perlu menemukannya. Sang protagonis bertanya-tanya apa maksud mereka. Tetapi kemudian ingat itu adalah toko pakaian tempat mereka membeli piyama. Para wanita yang mengikuti kontes tampak sedikit ragu. Salah satu dari mereka mendekat meminta maaf. Dan bertanya kepada kontes mengapa itu menjadi perhatiannya jika yang mulia berkencan dengan seorang wanita. Dia khawatir itu bisa menjadi bumerang jika mereka berbicara begitu terbuka tentang hal itu.
Countess menoleh padanya dan memanggilnya dengan nama Lady Anna Rose dan bertanya siapa yang memberinya izin untuk bahkan berpikir. Wanita itu berdiri di sana dengan kaget seperti patung. Tetapi sang Countess melanjutkan dengan mengatakan yang perlu dia lakukan hanyalah mengikuti perintah. Menekan kipasnya ke dagu wanita itu, dia berkata dia seharusnya tidak membuang waktunya atau menentang perintahnya. Wanita itu meminta maaf lagi dan sang Countess melanjutkan misinya. Lalu dia bertanya, jika wanita itu benar-benar percaya sang pangeran berkencan dengan seorang bangsawan, sang Countess yakin bahwa siapapun yang dikencani putera mahkota bukanlah dari keluarga kaya. Lagi pula jika dia seorang aristokrat, mereka pasti sudah melihatnya di sekitar istana. Tetapi dia bertemu dengannya di sebuah toko pakaian yang berarti. Latar belakangnya tidak memungkinkan mereka untuk terlihat di depan umum bersama jadi. Catherine memerintahkan agar segala sesuatu yang tampak mencurigakan dibawa kepadanya. Para wanita setuju. Sementara sang protagonis berfikir dia akan benar-benar kacau jika mereka menemukannya. Mereka mencari beberapa saat tetapi pada akhirnya, para pelayan melaporkan bahwa mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh yang membuat Countess marah. Dia menyebut mereka tidak berguna dan mengutuk mereka karena tidak memeriksa ruangan dengan benar. Sementara Gisela mengomel tentang wanita itu yang sebaiknya menjadi buta saja. Dengan mata tak berguna seperti itu, sebuah suara menarik perhatian mereka. Seorang pelayan muda memasuki ruangan dan meminta maaf, mengatakan dia pikir tidak ada siapapun di sana karena pangeran sedang rapat dengan duta besar. Sang Countess memberikan tatapan angkuh dan bertanya siapa dia, apakah dia asisten pangeran? Atau mungkin dikirim olehnya untuk diam-diam memata-matai sang Countess. Dengan sedikit tergagap, pelayan itu berkata bukan seperti itu. Dia hanya datang untuk membersihkan kamar yang mulia. Berusaha memberinya pelajaran, Gisela bertanya apakah menurutnya boleh saja. Begitu saja masuk ke kamar pangeran tanpa izin, bahkan hanya untuk membersihkan. Hampir menangis, pelayan itu menjelaskan bahwa pangeran menyuruhnya. Dia bisa membersihkan kapanpun pintunya dibiarkan terbuka, tetapi sang Countess tetap tidak percaya padanya dan bertanya apakah dia harus mencabut lidahnya agar dia mengatakan yang sebenarnya. Sementara itu, pelayan itu hanya terus gemetar dengan kepala tertunduk. Lady Anna Rose mendekat dan berbisik kepada sang Countess bahwa waktunya telah tiba dan pangeran akan segera kembali. Sang Countess berkata mereka harus pergi sekarang, tetapi saat keluar, dia memberitahu pelayan muda itu bahwa dia akan mengingat wajahnya. Dengan suara keras pintu terbanting menutup. Sang protagonis bertanya-tanya apakah mereka semua sudah pergi, tetapi pelayan berambut putih itu masih di dalam ruangan. Dia perlahan mendekati tempat tidur selangkah demi selangkah, dan saat dia berjongkok, sang protagonis panik, takut ketahuan, dan bertanya-tanya dari mana wanita itu berasal. Kemudian tiba-tiba pelayan itu dengan sengaja melihat ke bawah tempat tidur, seolah dia tahu ada sesuatu di sana. Renette gemetar bertanya-tanya apakah dia telah terlihat. Pelayan itu meraih ke bawah tempat tidur dan mulai meraba-raba. Renette berusaha untuk tetap diam dan tenang sebisa mungkin, takut ketahuan. Dia bertanya-tanya, apakah wanita itu tahu ada kucing di bawah tempat tidur, tetapi itu tidak masuk akal. Mereka bahkan belum melakukan kontak mata. Renette mulai curiga. Gadis ini tidak di sini untuk membersihkan apapun. Menyadari, tangan pelayan itu hanya beberapa inci lagi dari menyentuhnya, dan dia mulai bernapas dengan berat. Karena usaha itu, tepat saat mereka akan bersentuhan, pangeran masuk ke ruangan. Melihat semuanya, dia bertanya kepada pelayan itu apa yang dia lakukan. Keduanya menoleh ke arahnya. Terkejut dengan kedatangannya yang tiba-tiba, Cillian berkata dengan kesal. Dia yakin dia telah menutup pintu ketika dia pergi. Menundukkan kepalanya, pelayan itu menjawab bahwa pintu sudah terbuka ketika dia masuk. Pangeran berkata itu sudah cukup dan menyuruhnya untuk segera pergi. Pelayan itu meminta maaf kepada Yang Mulia dan keluar. Setelah menutup pintu, Cillian dengan cepat berbalik dan memanggil Renette. Kucing itu segera merangkak keluar dari bawah tempat tidur dengan tatapan sedih. Dia mengeong pada pangeran. Cillian mengangkatnya dengan tangannya dan bertanya, apakah dia baik-baik saja? Atau apakah dia terluka? Dengan jelas marah dia menunjukkan bahwa dia telah memeriksa kunci 2 kali. Sebelum pergi jadi dia yakin Countess Gisela telah membukanya. Terkejut, kucing itu bertanya-tanya bagaimana dia tahu itu. Sambil menghela napas pangeran berkata dia bertemu dengannya di jalan. Dan dia tampak lebih pucat dari sebelumnya. Renette memperhatikan tangannya. Masih ada bekas cakaran tadi. Dia mulai menjilati tempat itu dengan lembut. Bahkan setelah dia menyakitinya, Cillian masih melindunginya. Tiba-tiba cincin pangeran mulai bersinar. Melihat ini dia berkata seseorang sedang menghubunginya. Menatap mata Renette, dia bertanya, apakah dia ingin belajar lebih banyak tentang dirinya sendiri. Dengan mata lebar, sang protagonis memikirkan hal itu sementara pangeran tersenyum menunggu jawabannya. Di luar, pelayan muda itu mulai melihat sekeliling. Ada sesuatu yang terasa aneh. Dia bertanya-tanya, apakah taman ini selalu ada di istana dan mengapa begitu sunyi? Semuanya tampak aneh. Seperti itu bukan dunia nyata di belakangnya. Sebuah suara laki-laki memanggil. Itu Falanudin bertanya bagaimana dia bisa masuk ke sana. Pelayan itu berbalik kaget. Pria itu menjelaskan dia telah menciptakan ruang itu menggunakan sihir. Dan hanya dia dan tuannya yang bisa memasukinya. Valon berkata, jelas bahwa gadis itu sedang mencari sesuatu. Pelayan itu dengan cepat mencoba menutupinya. Mengatakan itu tidak benar. Dia hanya tersesat dan berakhir di sana. Sang duka tidak mempercayainya sedetik pun dan bertanya terus terang, apakah dia sedang mencari kucing? Ekspresinya langsung membeku. Gadis itu segera mulai membela diri, mengatakan dia tidak tahu apa yang dibicarakan pria itu, tetapi fakta bahwa dia mulai gemetar, membongkar kebohongannya. Valon memperingatkannya bahwa akan lebih baik untuk mengatakan yang sebenarnya, karena tuannya tidak suka membuang waktu dengan percakapan bertele-tele. Di belakangnya, dengan tangan disilangkan, Cillian menatapnya.
Dia ragu-ragu sejenak, lalu menundukkan kepalanya dan menyapa pangeran. Cilian segera mengenalinya. Dia adalah pelayan yang telah menggeledah kamarnya tadi. Pangeran menanyakan namanya. Dia menjawab bahwa namanya adalah Irina. Dia menebak. Dia belum menemukan apa yang dia cari di kamarnya. Pelayan itu bersikeras lagi bahwa dia hanya ada di sana untuk membersihkan. Cilian menarik napas dan dengan tajam berkata, dia hanya membuang-buang waktu mereka dengan kebohongan yang jelas lainnya, mendekat ke wajahnya. Dia berbisik dengan marah, menuntut dia, menjawab dengan cepat untuk siapa dia bekerja, dihadapkan dengan tatapan mematikan. Yang bisa memenangkan kontes tatapan melawan Basilis, pelayan itu mulai berkeringat. Dia terus bersumpah dia bukan mata-mata dan tidak bisa memberitahu mereka apapun. Pangeran mengatakan padanya dia jelas belum mengerti bahwa ini bukan permintaan sopan. Itu adalah perintah. Wanita itu berteriak bahwa dia tidak bekerja untuk siapapun. Renate yang sedang menonton bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan. Cilian semakin murka, wanita itu memohon agar mereka mempercayainya. Namun, kata-katanya tidak digubris, sang protagonis menyadari dia harus bertindak, atau pangeran akan membunuh pelayan ini, melihat tidak ada gunanya berlama-lama. Pangeran mulai menghunus pedangnya, menyadari apa yang akan dia lakukan. Renate tidak bisa membiarkannya menjadi seorang tiran yang tidak berperasaan. Tepat pada saat itu dia melompat dari sakunya, dan dengan kikuk berpegangan pada pedang itu, terkejut Cilian membeku. Bahkan Vilun terdiam, menggenggam sarung pedang. Kucing itu merasa bangga karena dia berhasil menghentikannya. Ketika ditanya mengapa dia melakukan itu, satu-satunya pikiran di benaknya adalah karena dia mencoba membunuh seseorang. Duk Fallon Dukson tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Yang Mulia membawa seekor kucing bersamanya. Dia bertanya apa yang akan terjadi jika dia tertangkap. Pangeran hanya menjawab bahwa dia percaya pihak yang berkepentingan juga harus hadir. Irina membeku karena tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kucing itu menatapnya ragu. Dia tidak tampak seperti seseorang yang takut pada kucing. Bahkan jika ini mungkin pertama kalinya dia melihat hewan itu. Gadis itu tiba-tiba berlari ke arah kucing itu, mencoba merebutnya dari tangan pangeran. Fallon hampir tidak punya waktu untuk meneriakkan peringatan, melihat tangan pelayan itu mengarah padanya. Renate berpikir dia akan diculik, tetapi kemudian dengan air mata mengalir di wajahnya. Irina berteriak bahwa dia masih hidup, memanggil kucing itu bayiku di masa lalu. Pelayan itu telah meninggalkan kucing itu di taman, menyuruhnya untuk bersembunyi jika ada orang yang lewat. Dia harus bersembunyi dan jika seseorang mencoba menangkapnya, dia harus lari. Dia memintanya untuk menjadi gadis yang baik dan bersikap baik sampai dia kembali dari kerja malam itu setelah shiftnya. Gadis itu kembali tetapi kucing itu tidak ada lagi di taman. Dia panik karena kucing itu biasanya langsung berlari ke arahnya ketika dipanggil. Dia diliputi rasa takut dan khawatir. Dia mencari kemana-mana tetapi bayinya tetap hilang. Mendengar semua ini, pangeran akhirnya mengerti apa yang telah terjadi. Ketika dia menemukan Renate dan membawanya masuk, sekarang masuk akal bahwa dia berada di taman. Air mata masih mengalir di pipi Irina. Dia percaya dia telah kehilangan bayinya selamanya. Tetapi dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Renate telah kehilangan ingatannya dan telah bersama Cilian selama ini. Pelayan itu memeluk kucing itu erat-erat. Meremasnya begitu keras hingga sulit bernapas. Dia ketakutan. Bayi itu pasti ketakutan karena kehilangan ingatan. Irina diliputi kebahagiaan bahwa hidup mereka telah diselamatkan. Dia bahkan tidak tahu bagaimana berterima kasih kepada Yang Mulia. Cilian berkata bahwa karena gadis itu adalah ibu Renate, itu membuatnya menjadi kucing juga, yang berarti dia bisa berterima kasih padanya. Dengan menjawab beberapa pertanyaan, pelayan itu setuju tanpa ragu. Sementara itu Fallon bingung dengan logika itu, masih mencoba menghubungkan titik-titik antara gadis itu dan kucing itu. Pangeran bertanya apakah ada kucing lain selain mereka berdua, tetapi Irina berkata tidak. Bukan itu masalahnya. Setelah ramalan diumumkan, kucing mulai diburu, bahkan para penyihir mengejar mereka. Pada saat itu semua kucing lainnya telah dibunuh. Cilian bertanya, jika dia bermaksud ramalan yang mengatakan kucing akan membawa akhir dunia. Irina menjelaskan bahwa setelah satu kasus mengklaim kucing membunuh anak-anak dan mengorbankan mereka kepada iblis, mereka dicap sebagai makhluk iblis. Mendengar itu, Renate berharap ini semua hanya cerita, tetapi tetap saja dia merasakan kesedihan dan rasa bersalah yang mendalam. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ada sesuatu tentang itu yang terasa familiar. Kesedihan ini, rasa bersalah ini, dia tidak bisa mengatakan perasaan itu milik siapa. Tetapi dia merasakan mereka membengkak di dadanya, mengalihkan perhatiannya kembali ke Renate. Cilian bertanya apakah dia baik-baik saja atau ada sesuatu yang salah. Pelayan itu kemudian bertanya kepada pangeran apakah dia telah menamai kucing itu. Renate sendiri, dia dengan cepat membenarkan. Tetapi sekarang setelah mereka menemukan kucing itu memiliki seorang ibu, dia menjadi sangat ingin tahu apa nama aslinya. Tetapi Irina mengakui dia tidak pernah memberinya nama. Ketika ditanya mengapa, dia menjelaskan sambil memeluk putrinya erat-erat bahwa itu karena mereka telah dikutuk. Cilian sangat terkejut dan memintanya untuk menceritakan lebih banyak. Irina berkata efek utama dari kutukan itu adalah mereka berubah menjadi kucing. Dan pada malam bulan merah mereka akan hamil dan melahirkan seorang anak. Itulah hukuman yang harus mereka tanggung. Didesak lebih lanjut tentang hukuman itu. Irina mengakui dia tidak tahu semua detailnya. Fallon turun tangan, menjelaskan bahwa bulan merah hanya muncul sekali setiap 70 tahun, yang terakhir terjadi 18 tahun yang lalu. Pada tahun 511 kalender kekaisaran, Irina membenarkan bahwa 10 bulan kemudian, dia melahirkan seorang anak dan sekarang dia berusia 89 tahun. Sang protagonis benar-benar terkejut bagaimana dia bisa seusia itu dan masih terlihat begitu muda. Tetapi begitu keterkejutan awal berlalu, itu menghantamnya, dia juga tidak akan menua. Dan suatu hari dia juga akan hamil di bawah bulan merah.
Irina menjelaskan bahwa anaknya akan mencapai kematangan penuh dalam setahun, yang juga berarti dia hanya memiliki waktu sekitar itu yang tersisa di bumi ini. Jenis mereka dilahirkan sebagai anak-anak manusia dan tumbuh dengan cara yang sama. Tetapi begitu mereka mencapai usia 20 tahun, mereka berhenti menua. Dan tetap seperti itu selama sisa hidup mereka sampai saat mereka berusia 90 tahun. Cillian sekarang mengerti siklus hidup mereka tetapi dia masih tidak mengerti mengapa. Kini Cillian mengerti siklus hidup mereka, tapi dia tetap tidak mengerti alasannya. Itu berarti Rennet belum diberi nama. Irina mengatakan sesuatu yang tak terduga telah terjadi. Ketika Cillian bertanya apa maksudnya, pelayan itu menjelaskan dengan normal. Mereka tampak seperti manusia saat terjaga dan hanya berubah menjadi kucing saat tertidur. Tapi anak ini memiliki kutukan yang berbeda. Rennet benar-benar terpana. Dia tidak mengerti mengapa dia berbeda dari yang lain. Terkejut, Cillian akhirnya mengerti masalahnya, mengapa kutukannya bekerja terbalik. Karena itulah, Irina ingin memberinya nama hanya setelah menyelesaikan masalah itu. Namun dia tidak menemukan jawaban dan tidak tega memberi nama putrinya. Belum saatnya, Cillian berkata belum pernah ada kejadian seperti ini sebelumnya. Dan pelayan itu setuju, dia bertanya apakah dia punya petunjuk atau pemikiran. Irina menjelaskan dia belum menemukan apapun, tetapi percaya mungkin ada satu tempat, di mana informasi yang mereka butuhkan disimpan. Pangeran bertanya di mana, mencoba berbicara. Sudah jelas Irina sangat gugup setelah semua yang baru saja dia ungkapkan, baik rahasianya maupun rahasia putrinya kepada Pangeran Kekaisaran. Rennet meletakkan cakar di tangannya, menunjukkan dia mempercayainya, dan berdiri di sisinya. Sambil memegang cakar putrinya, Irina menoleh ke Yang Mulia, dan memintanya untuk membawanya ke arsip Kekaisaran. Sesaat Cillian tidak mengerti permintaan itu. Irina menjelaskan bahwa dia tahu masuk dilarang. Tetapi itu adalah tempat yang paling mungkin mereka bisa menemukan bahkan secuil informasi pun. Keduanya terdiam selama beberapa detik, menoleh ke Valon. Cillian bertanya apakah dia bisa menteleportasi mereka ke sana, membuat Irina terkejut. Valon menjawab bahwa itu mungkin. Tetapi dia khawatir mereka akan tertangkap. Cillian berjanji dia akan menangani bagian itu sendiri. Sambil tersenyum, Irina merasa sangat berterima kasih kepada Yang Mulia, tetapi pangeran memberitahunya, tidak ada alasan untuk berterima kasih padanya, dia melakukan ini untuk mengungkap kebenaran untuk dirinya sendiri. Namun, dia bertanya kepada pelayan itu apa rencananya, dia tidak mengerti apa maksudnya. Cillian kemudian menyebut Brunette, sekarang kucing itu telah bersatu kembali dengan keluarganya. Apakah ini berarti dia harus mengucapkan selamat tinggal kepada pangeran? Irina berkata dia punya satu permintaan untuk Yang Mulia, dia ingin kucing itu tetap bersama Cillian. Sampai mereka mencapai arsip Kekaisaran, pangeran bertanya mengapa. Dia menjelaskan bahwa sebagai seorang pelayan, akan sangat sulit baginya untuk menyembunyikan bayinya. Memanggilnya dengan nama Rennet juga, wanita itu yakin putrinya akan lebih aman bersama pangeran, seperti yang selama ini terjadi. Mengulurkan tangannya, Cillian dengan lembut mengangkat kucing itu, berjanji untuk menjaganya malam ini. Dia kemudian memberi instruksi mereka akan pergi ke arsip Kekaisaran. Keesokan paginya, bertanya kepada Valon apakah itu akan sulit. Penyihir itu berkata itu tidak terlalu sulit, sambil membungkuk. Irina berkata, dia tidak tahu bagaimana dia bisa membalas semua bantuan yang dia dapatkan. Menerima dari pangeran, Cillian bingung bertanya mengapa dia menangis. Rennet bertanya-tanya, apakah dia benar-benar baik-baik saja membiarkannya pergi dengan mudah. Malam itu setelah dengan hati-hati memindai setiap sudut kamar Cillian, kucing itu berpikir ini mungkin terakhir kalinya aku melihat tempat ini. Atau dia, mendengar bunyi klik pintu, dia berbalik ketika dia keluar dari kamar mandi. Pria muda itu memperhatikan kucing itu masih terjaga dan bertanya apakah dia telah menunggunya. Melihat tubuhnya, yang telanjang di balik jubah, Rennet langsung tersipu. Dia dengan cepat mencoba dengan seluruh bahasa tubuhnya untuk menyuruhnya menutupi diri. Cillian tidak begitu mengerti, bingung pada awalnya. Kemudian tertawa saat dia memperhatikannya, sambil mendekat dia tersenyum. Dan bertanya apakah dia ingin tidur dengannya malam itu. Rennet membeku, tidak mengerti niatnya. Dia tertawa lagi dan menjelaskan tentu saja dia bisa memakai piyamanya, yang hanya membuatnya semakin malu. Malam itu seperti sebelumnya. Rennet berbaring di samping pangeran, beristirahat di bantal di sebelahnya. Dia tidak bisa tidur untuk waktu yang lama, matanya tertuju padanya. Akhirnya, Cillian memperhatikan dan bertanya apakah dia sudah tidur, membuatnya terkejut. Dalam kepanikan dia berpura-pura tidur, meringkuk dan tetap diam. Tetapi pangeran mengingatkannya bahwa dia berubah menjadi manusia. Ketika dia tidur, jadi sudah jelas dia masih terjaga. Sesuatu yang benar-benar membuatnya lengah. Bagaimana dia bisa melupakan sesuatu yang begitu penting? Cillian menghela nafas pelan, lalu mengakui bahwa sejak dia mulai berbagi tempat tidurnya, mimpi buruknya telah berhenti. Dengan lembut membelai bulunya, dia berbisik bahwa, meskipun agak terlambat untuk mengatakannya, dia benar-benar senang memilikinya. Dia memberinya ciuman lembut di ujung hidungnya, dia merasakan hal yang sama, tetapi karena dia tidak bisa berbicara, ciuman itu harus cukup, karena keduanya menikmati kehadiran tenang satu sama lain. Dia diam-diam berterima kasih padanya karena telah berada di sisinya, dalam wujud manusianya dia sekarang tidur dalam pelukannya. Tetapi bahkan dalam mimpinya, satu pikiran tetap ada, dia tidak ingin berpisah dengannya. Keesokan paginya, Cillian sekarang mengenakan pakaian yang lebih formal, berdiri dengan tangan disilangkan, kesal karena Valon terlambat. Penyihir itu meminta maaf, menjelaskan dia harus menyelinap melewati para penjaga. Kemudian bertanya apakah Cillian tidak membawa kucing itu bersamanya. Sebuah cakar kecil mengintip keluar, Rennet melambai pada mereka. Valon mempertanyakan mengapa menyembunyikannya jika tidak ada orang lain di sekitar. Sambil menunduk, Cillian berkata itu hanya karena dia pemalu. Sangat pemalu sehingga dia akan gemetar karena malu bahkan disakunya, pikirannya. Namun masih terpaku pada kejadian semalam,
berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Cillian menutupi wajahnya dengan tangan sementara dia menggeliat di dalam sakunya. Mengerti maksudnya, dia meyakinkannya bahwa dia tidak akan mengatakan apapun. Irina datang paling akhir, meminta maaf atas keterlambatannya. Akhirnya, kelompok itu lengkap dan siap berangkat, berbalik menghadap mereka. Cillian memperingatkan bahwa ini bukan perjalanan yang mudah, dan dalam sekejap mata, mereka berteleportasi ke arsip kekaisaran. Cillian terpana melihat betapa lemahnya keamanannya. Di tempat yang menyimpan rahasia keluarga kekaisaran, Harriet menjelaskan bahwa ada banyak titik buta dan kelemahan magis dalam pertahanan istana. Komentar itu membuat sang pangeran tidak nyaman, tetapi dia mengatakan itu adalah sesuatu yang akan dia pastikan untuk diperbaiki. Begitu dia menjadi kaisar, dia memerintahkan semua orang untuk mencari apapun yang berhubungan dengan kucing, dan mereka pun memulai pencarian mereka sambil menggali rak-rak. Harriet berkomentar bahwa meskipun pertahanan istana lemah, mereka melakukan pekerjaan yang cukup baik, menyembunyikan dokumen. Sylvan membentaknya dengan kesal, menyuruhnya untuk tidak menghina kekaisaran ketika ditanya. Wieland mengatakan dia belum merasakan kitab-kitab sihir apapun sejauh ini, jadi satu-satunya pilihan mereka adalah terus mencari dan berusaha lebih keras. Merangkak keluar dari saku Sylvan, Rynette terpana oleh lautan buku dan rak yang sangat besar. Dia pikir akan butuh waktu lama untuk memeriksa semuanya. Irina melihat putrinya dan bertanya apakah dia menemukan sesuatu. Dengan sedih, Rynette mengong pelan. Tidak. Irina menggenggam kitab tebal tentang doa-doa dari Kekaisaran Hupert yang agung. Vilon tiba-tiba menyuruh mereka untuk menunggu. Dia bisa merasakan energi aneh yang terpancar dari buku itu. Cillian tidak berpikir isinya tampak terlalu istimewa, tetapi saat dia membaca lebih lanjut, dia menyadari itu mungkin sebenarnya adalah sebuah ramalan. Dikatakan tentang seseorang yang telah mencuri jiwa-jiwa berharga, yang akan menghabiskan 8 hari dalam kegelapan, dan menyambut malam ke-9. Sang pelayan tiba-tiba tersentak. Ini adalah ramalan yang persis sama yang dia dengar bertahun-tahun yang lalu. Ibunya pernah mengatakan kepadanya bahwa dia adalah anak ke-8, dan jika ini adalah ramalan yang dia pikirkan, maka anak ke-9 tidak lain adalah miliknya sendiri. Rynette kecil. Kucing itu tidak percaya. Benarkah dia anak ke-9 dari ramalan itu? Dia memutuskan untuk memeriksa ulang teksnya. Mungkin dia telah melewatkan sesuatu yang penting. Tiba-tiba buku itu mulai bersinar saat seberkas cahaya terpancar darinya. Ketika dia menyentuhnya, Rynette mendengar sebuah suara seolah-olah ditarik ke dalam esensi buku itu sendiri. Suara itu bertanya, "Bisakah kau mendengarku, Nak?" Dia berada di dalam buku itu. Seseorang telah menyegel kekuatan mereka di dalamnya, berharap untuk menceritakan kisah mereka kepada anak malam ke-9 suatu hari nanti. Jika mereka berbicara tentang masa depan, kucing itu menduga ini mungkin pesan dari masa lalu. Ternyata kedatangan Rynette di dunia ini telah diramalkan. Dialah yang ditakdirkan untuk menyelamatkan kekaisaran. Kata-kata itu terasa aneh, karena menurut ramalan, kucing seharusnya menghancurkan kekaisaran, bukan menyelamatkannya. Belum lagi kutukannya berbeda dari semua kucing lainnya, tetapi suara itu mengatakan bahwa itulah bukti Rynette adalah anak ke-9. Di ruang buku yang aneh itu, dia diminta untuk menemukan ramalan yang sebenarnya, yang telah rusak. Melayang melalui kehampaan, dia merasa benar-benar tersesat. Dia tidak tahu siapa yang berbicara atau di mana dia seharusnya mencari ramalan ini. Suara itu menjelaskan bahwa Rynette dilindungi oleh berkat ilahi, dan memiliki kekuatan untuk memperbaiki segalanya. Ia berharap dia menemukan naskah aslinya, mematahkan rantai kutukannya, dan mengakhiri penderitaan. Ia juga mengatakan jika dia pernah bertemu dengan keturunannya, dia harus membantu mereka melihat masa depan, dan begitu saja, suara itu mengucapkan selamat tinggal dan mendoakan keberuntungannya. Beberapa suara bergema sama-sama di kejauhan, hanya statis yang tidak mungkin dipahami, tetapi perlahan Rynette mulai kembali ke kesadarannya. Dia terbangun dengan pangeran meneriakkan namanya. Dengan mata yang masih mengantuk, dia sangat gembira bahwa dia baik-baik saja. Dia sudah lama tidak sadarkan diri. Valon menimpali, mengatakan bahwa dia dan Yang Mulia pingsan pada saat yang sama. Sekarang dia sudah bangun, Cillian mengatakan sudah waktunya untuk menjelaskan semuanya. Di latar belakang, sang duka dan putranya berbisik satu sama lain. Herod mengatakan, seseorang telah menuangkan seluruh kekuatan magis mereka ke dalam sebuah buku. Hanya pendeta agung berpangkat tinggi yang bisa bermimpi untuk melakukan itu. Dan menilai dari semua yang mereka katakan, nama itu mulai terdengar familiar. Cillian dan Rynette saling menatap dengan mata terbelalak. Kemudian sang pangeran mengajukan pertanyaan besar. Siapa gerangan? Seseorang menjelaskan bahwa gulungan asli ramalan itu telah rusak seminggu setelah dibuat. Pendeta yang meninggal melindunginya adalah seorang pria bernama Fabian Nellis. Masuk akal kalau begitu, dia kemungkinan besar adalah orang yang meninggalkan pesan terakhir itu, pikir Rynette. Pasti dia orang yang menghubunginya di dalam buku. Cillian tiba-tiba berdiri tegak. Dia telah membuat keputusan. Ketika ditanya, dia menyatakan, mereka akan menemukan keturunan Fabian Nellis di manapun dia berada, siapapun dia. Mereka akan menemukannya apapun yang terjadi. Sebuah kereta melaju di jalan. Sudah 5 hari sejak pernyataan itu. Berkat Valon, mereka telah menemukan anak laki-laki itu dengan cukup cepat. Mereka hampir sampai. Namun, Rynette tidak terlihat senang. Dari ekspresinya, Cillian tahu ada sesuatu yang mengganggunya, dan dia bertanya apa itu. Dia sangat tidak nyaman. Sylvia memasangkan telinga kelinci padanya, dan rupanya itu seharusnya menyamarkan ekornya. Terlebih lagi, pangeran tidak melihat masalah, dia adalah seekor kucing, dan berbahaya baginya berada di luar, jadi dia berkata, sangat masuk akal baginya untuk berpura-pura menjadi kelinci peliharaannya. Dia bertanya apa pendapatnya. Tapi Rynette hanya bisa gemetar karena malu.
Ini tanpa diragukan lagi. Momen paling memalukan dalam hidupnya, dia mencoba mengeong sebagai protes. Tapi itu hanya membuat Cillian tertawa lebih keras, dia pikir dia sangat lucu. Ketika mereka tiba di tujuan mereka, Cillian terkejut. Mereka bilang keturunan Fabian berusia 16 tahun, tapi tempat itu bau alkohol. Dan tikus berkeliaran, Volan memastikan ini tempat yang tepat. Begitu Harry membuka pintu, mereka melihat seseorang melemparkan seorang anak laki-laki ke sudut. Anak laki-laki itu berteriak menuntut uang yang dijanjikan, penyerangnya hanya tertawa dan menyuruhnya pergi. Cillian tercengang, anak laki-laki itu adalah keturunan Fabian Nellis. Harry membenarkannya, dia satu-satunya yang hidup, namanya Sanua Nellis. Sementara itu, anak laki-laki dan pria mabuk itu terus berteriak satu sama lain. Tapi tepat ketika si pemabuk hendak memukulnya, suara keras bergema di seluruh ruangan. Sanua berkedip, tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Pangeran telah turun tangan, mencengkeram kepala pria itu sambil menahannya di lantai. Dia memberitahu anak laki-laki itu bahwa dia akan memberi si pemabuk 100 koin emas, lalu menatap pria itu. Cillian menambahkan, jika 10 koin memberimu hak untuk memukul seseorang, maka untuk 100 koin, aku harus diizinkan untuk mematahkan lehermu. Dia melemparkan pria itu ke samping dan memperingatkan, jika dia pernah memukul siapapun lagi, dia akan mencari kepalanya sendiri yang menggelinding di lantai. Kemudian hari itu, mereka membawa Sanwa keluar dari tempat kotor itu dan memberinya makanan yang layak. Anak itu jelas kelaparan, Cillian menyuruhnya untuk pelan-pelan, dengan lembut memanggilnya Sanwa Nellis, tetapi anak laki-laki itu mendongak dengan bingung. Siapa itu? Panggil saja aku Jack, demi Tuhan. Cillian mengangkat alis. Jadi itu nama yang kau berikan pada dirimu sendiri? Yap, jawab anak laki-laki itu Jack. Dari dalam saku Cillian, Ronette mengintip, masih bertanya-tanya, apakah orang ini benar-benar bisa menjadi keturunan seorang archmage legendaris. Begitu perutnya kenyang, Jack akhirnya bertanya, jadi, apa yang kalian semua inginkan dariku? Lagi pula mereka telah membantunya dan bahkan memberinya makan. Tapi Jack tidak pernah membuat kesepakatan tanpa memberikan sesuatu sebagai imbalan. Itulah mengapa dia memberitahu pangeran bahwa dia siap membantunya selama Cillian memberitahunya apa yang dia inginkan. Masih diam, Cillian memberi isyarat kepada Harit, Harit melangkah maju dan bertanya kepada anak laki-laki itu apakah dia tahu sesuatu tentang seorang anak yang siang dan malamnya terbalik. Jack hanya menatap kosong, benar-benar bingung dengan pertanyaan itu. Ruangan menjadi sunyi canggung, mereka mulai bertanya apakah dia memiliki relik keluarga, beberapa cerita khusus yang diturunkan dari orang tuanya, tetapi Jack tidak tahu apa-apa, tampak kalah. Harit memberitahu Yang Mulia bahwa orang ini jelas tidak tahu apa-apa. Cillian bangkit dari meja dan berkata sudah waktunya untuk pergi. Dia memerintahkan Harit untuk menghapus ingatan Jack dan memberitahu Philan untuk pergi mencari keturunan lelas yang lain. Jack tercengang, dia bertanya apa yang sedang terjadi. Saat mereka berjalan keluar, Cillian mengatakan kepadanya bahwa dia akan memastikan Jack dibayar cukup untuk hidup nyaman, lagi pula keluarganya telah berkorban untuk kekaisaran, bahkan menghasilkan seorang pendeta hebat sekali. Jack membentak, dia berkata dia tidak menginginkan uang semacam itu. Dia mengulangi bahwa dia hanya menerima kesepakatan yang jujur dan siapa yang memberi mereka hak untuk menghapus ingatannya? Dari saku Cillian, Ronette bertanya apakah aman untuk berasumsi bahwa jika orang ini tidak mewarisi apapun, maka mereka tidak memiliki petunjuk lagi. Jack menyela, mengatakan dia tidak pernah mendapatkan apapun dari keluarganya, bahkan sebuah nama, dia telah meninggalkan semua itu. Itu memberi Ronette sebuah ide. Bagaimana jika hal yang diturunkan oleh Nellis bukanlah relik, atau sebuah cerita? Bagaimana jika itu adalah keluarga itu sendiri? Tiba-tiba semuanya menjadi jelas, dia punya rencana. Dengan lompatan cepat, Ronette melompat keluar dari saku Cillian. Jack berteriak, apa itu? Kelinci atau kucing? Melepas telinga kelinci. Di tengah lari, Ronette menerjang anak laki-laki itu dan menggigitnya dengan keras. Tepat di pipinya, dia membutuhkan darahnya, darah garis keturunan Nella. Jack menjerit cukup keras untuk membangunkan seluruh lingkungan. Kemudian semuanya berubah, Ronette merasakan perspektifnya berubah. Untaian perak rambut panjang menyelinap melalui jari-jarinya, Jack mendongak dan membeku. Bekas gigitan masih segar di pipinya, di depannya bukan lagi seekor kucing. Itu adalah seorang gadis, keduanya berdiri membeku dalam keterkejutan total, Ronette masih di atasnya. Dan tepat pada waktunya, pangeran yang terlalu protektif menyambar. Cillian menarik Ronette menjauh dengan pinggangnya dan menyuruhnya untuk tidak terlalu dekat dengan pria itu. Dia melemparkan jaketnya padanya. Menutupi tubuhnya, Jack terus berteriak tak percaya, seekor kucing berubah menjadi orang. Ini tidak nyata, bagaimana semua orang bisa begitu tenang? Ronette merasa sedikit ketakutan. Orang ini terlalu berisik dan terlalu dekat. Harit melangkah maju di belakang Jack dan membungkamnya. Fallon menoleh ke Ronette dan bertanya bagaimana dia bisa menebak itu akan berhasil. Sambil berseri-seri, dia menjelaskan ada satu hal yang tidak bisa dicuri. Rusak atau hilang seiring waktu, orang-orang, garis keturunan itu sendiri, Velan mengangguk, mengatakan Imam Besar Nellas pasti telah menurunkan kuncinya. Melalui keturunannya yang jauh, akhirnya Jack menyadari apa yang telah terjadi. Kucing itu berubah menjadi manusia berkat dirinya, dengan sombong ia menuntut hadiah yang pantas untuk itu. Para penyihir langsung menyuruhnya diam di pinggir. Cillian diam-diam mengamati Ronette dalam wujud manusianya, dia menoleh padanya, dan bertanya mengapa Harit dan Jack berada di ruangan lain. Sang pangeran berkata, itu karena kebisingan yang mereka buat. Sekarang hanya ada mereka berdua, duduk di meja dengan cangkir teh. Cillian dengan santai bertanya, mengapa dia menggigit pipi Jack? Sambil menggaruk pipinya sendiri dia menjawab, yah, itu hanya hal pertama yang dilihatnya saat itu, memanggilnya Yang Mulia.
Cillian menyesap tehnya dan bertanya mengapa dia begitu formal. Tiba-tiba Renette tersipu dan mengakui bahwa dalam wujud manusianya, dia merasa harus bertindak sesuai dengan kelasnya, karena dia adalah putra mahkota. Bergumam pelan, Cillian hendak mengatakan sesuatu tentang sistem kelas. Tetapi sebelum dia bisa menjawab, seseorang mulai berteriak. Mereka berdua terkejut. Renette berdiri berpikir suara itu cukup keras untuk berarti ada sesuatu yang sangat salah. Dia melangkah tanpa alas kaki di lantai, tetapi sebelum dia bisa mengambil langkah lain, Cillian menghentikannya. Dia mengangkatnya ke dalam pelukannya. Dengan bingung dia memintanya untuk menurunkannya. Dia dengan lembut menyuruhnya untuk tetap diam, mengingatkannya bahwa dia tidak beralas kaki. Sekarang mengapa dia tidak bisa berjalan tanpa alas kaki dan harus digendong oleh pangeran? Mungkin tidak akan pernah kita ketahui. Sedetik kemudian Harold menerobos masuk ke kamar dengan air mata di matanya. Memohon Yang Mulia untuk menyelamatkannya. Jack berkata dia tidak mengerti. Mengapa penyihir itu membuat keributan tentang tikus sederhana? Harry menangis bahwa dia lebih baik menyelam ke dalam kandang babi, daripada berakhir di tempat yang sama dengan pria menyedihkan itu. Kesal, Jack menunjukkan bahwa Harry selalu berbicara seperti itu setiap kali dia takut pada tikus kecil. Tiba-tiba tikus itu mulai bergerak serempak. Anak laki-laki itu berteriak untuk melupakan kandang babi. Dia akan melemparkannya ke lubang tikus sebagai gantinya. Renette bertanya-tanya. Jika Jack benar-benar membuat hewan pengerat itu bertingkah seperti itu, tikus-tikus itu berkerumun dengan tergesa-gesa. Yang ambruk kalah saat ayahnya memanggil namanya. Kamar itu benar-benar berantakan seperti segerombolan tikus telah menyerbu masuk. Mereka mengatakan butuh waktu lama untuk mengusir mereka semua, tetapi Jack menambahkan bahwa orang lain itulah yang memulainya. Renette berpikir bahwa jika firasatnya benar, maka keturunan Sanwa mungkin benar-benar memiliki kemampuan untuk mengendalikan hewan. Dengan pemikiran itu, dia menyarankan mereka membawanya bersama mereka. Menyentuh tangannya, dia mengatakan kepadanya Swana memiliki kemampuan khusus, mendorong Jack untuk mengeluh tentang dipanggil dengan nama itu lagi. Menatap mereka berdua, Cillian bertanya kepada Renette, apakah Swana benar-benar bisa mengendalikan tikus? Jack lagi-lagi meminta mereka untuk berhenti menggunakan nama aneh itu. Renette bertanya apakah dia tahu tentang garis keturunannya. Dia menjelaskan bahwa para Swana telah menghasilkan pendeta yang kuat selama beberapa generasi dan telah membuat pengorbanan besar untuk kekaisaran. Dia berbisik kepada Jack bahwa dia telah dilahirkan dalam keluarga itu. Jack menjawab bahwa bukan dia yang melakukan semua itu. Tetap saja, Renette curiga Jack mungkin memiliki kekuatan yang lebih besar dan bertanya, apakah dia tidak setidaknya ingin tahu lebih banyak tentang apa yang bisa dia lakukan? Jack bahkan lebih terkejut ketika dia mendengar bahwa dia adalah satu-satunya yang bisa membantunya. Dia menambahkan bahwa dia juga bisa membantu orang lain. Keheningan menyelimuti sesaat. Sedikit malu Jack hanya bertanya bahwa jika dia ternyata tidak berguna, Renette tidak akan menarik kembali kata-katanya. Meraih tangannya dia mengangguk, berterima kasih padanya dan berkata dia tidak akan. Tepat saat Jack hendak mengeluh tentang dipanggil Swana lagi, dia memperhatikan sesuatu. Penglihatan Renette mulai kabur seperti tanah berguncang. Dia melihat wajah Sanya semakin besar dan besar, berpegangan pada tangan anak laki-laki itu agar dia tidak jatuh. Dia bertanya-tanya apakah dia telah berubah kembali menjadi kucing. Berbicara dengan Villan sang penyihir dan Cillian keduanya setuju. Tentu saja dia adalah kucing. Sang pangeran bertanya kepada penyihir mengapa dia berubah kembali. Falan berkata dia punya teori. Dia menyarankan itu bisa jadi karena terkurasnya energi Sanwa secara tiba-tiba meraih baju anak laki-laki itu hanya dengan ujung jarinya. Seolah-olah dia jijik. Harry menyebutnya tidak tahu berterima kasih. Cillian berkomentar bahwa mereka sekarang harus menunggu sampai anak laki-laki itu memulihkan kekuatannya. Untuk memeriksa lagi, Duke Falan setuju tidak banyak lagi yang bisa mereka lakukan untuk saat ini. Sementara itu kedua remaja itu saling melotot di latar belakang seperti anak-anak keras kepala. Sang pangeran berkata rencana terbaik adalah meninggalkan Sanyu di perkebunan Ducheng dan meminta untuk diberitahu. Begitu anak laki-laki itu mendapatkan kembali kekuatannya. Untuk saat ini dia dan Renette akan kembali ke istana. Kembali di perkebunan Kekaisaran, Irina melihat kereta pangeran melalui jendela dan bertanya-tanya, apakah mereka berhasil menyelesaikan kutukan atau tidak? Seorang pelayan lain mendekat, memanggil namanya. Irina berbalik terkejut. Wanita itu berkata, dia dipanggil ke ruang resepsi. Sedikit ragu dia menjelaskan bahwa Countess Gisela adalah orang yang memanggilnya. Mendengar itu Irina membeku ketakutan. Bertanya-tanya mengapa sang Countess ingin bertemu dengannya. Cillian sudah kesal dengan seluruh situasi. Tetapi dia memiliki lebih banyak urusan untuk ditangani. Ketika dia kembali dia bertanya kepada kucing bagaimana perasaannya. Renette mencoba mengatakan dia baik-baik saja, tetapi saat dia melepas gaunnya dan jatuh ke tempat tidur jelas bahwa dia benar-benar kelelahan. Sambil mengelus kepalanya, pangeran itu berkata akan segera kembali, tapi untuk sekarang dia bisa beristirahat. Irina mengetuk pintu kamar tidur dan pangeran menyuruhnya masuk. Dia meminta maaf atas kedatangannya yang tiba-tiba, tetapi mengatakan ada sesuatu yang ingin dilaporkan. Cillian dan kucing itu menoleh ke arahnya di ruangan lain. Cillian tampak sangat marah. Dia tidak percaya bahwa Countess mendekati Irina dan mencoba memaksanya untuk memata-matai dirinya. Melepas kacamatanya, dia meninggalkan ruangan sambil menutup pintu di belakangnya. Cillian bergumam bahwa sekarang dia tidak bisa mempercayai siapapun lagi di istana. Tempat ini sungguh melelahkan, pikirnya dalam hati sambil berjalan di lorong. Sebenarnya, masih ada satu orang yang bisa dia percayai ketika dia sampai di kamar itu. Dia menyadari betapa sunyinya tempat itu, wajahnya menjadi serius, lalu tiba-tiba, dia mendengar suara mengiung. Renette segera berlari ke arahnya, jelas sangat gembira dengan kedatangannya. Senyum lembut muncul di wajahnya. Cillian dengan lembut mengangkat kucing itu ke dalam pelukannya, dan menyarankan mereka untuk jalan-jalan bersama malam itu.
Mereka pergi bersama ke taman. Pangeran bertanya apakah kucing itu menikmati dirinya sendiri dan Renette mengeluarkan suara mengeong puas. Jelas menyukai jalan-jalan itu, pepohonan bermandikan cahaya bulan biru keperakan. Dan danau yang berkilauan di bawah bulan, membuat pemandangan yang indah di matanya. Pemandangan yang sejuk namun lembut itu mengingatkannya pada Cilian yang sedang duduk di rumput. Pangeran berkata dia punya sesuatu untuknya. Dia menyerahkan sebuah amplop padanya. Pria muda itu menjelaskan bahwa itu adalah surat dari Irina, ibunya, dengan nada sedih dalam suaranya. Pangeran berkata bahwa dia sudah pergi dan tidak sempat mengucapkan selamat tinggal secara langsung. Jadi dia memintanya untuk memberikan surat ini kepada putrinya. Dia menambahkan bahwa pelayan itu mengkhawatirkan Renette. Sepanjang perjalanan, Renette berpikir sambil menatap Cilian. Dia mungkin juga sedang memikirkan surat ibunya, dia terlihat sangat sedih. Dia meletakkan cakanya padanya seolah-olah dia mencoba menghiburnya. Dengan senyum kecil, Pangeran berkata bahwa dia selalu tahu bagaimana cara menenangkannya. Dia menduga alasan dia berhenti mengalami mimpi buruk pasti karena kemampuannya. Tapi Renette yang tampak skeptis berpikir bahwa mungkin bukan itu alasannya. Meskipun kedengarannya bagus, dia ragu dia mendapatkan kekuatan seperti itu. Tiba-tiba pria muda itu terdiam sesaat dan yang mengejutkannya. Cilian mulai melepas bajunya. Renette langsung menutupi matanya dengan cakarnya. Tapi Pangeran memintanya untuk melihat. Dengan ragu-ragu, Renette mulai membuka matanya. Dia berkata dia ingin dia melihatnya sendiri. Yang mengejutkannya, semua bekas luka di tubuhnya hilang. Dia bisa saja hanya menunjukkan bekas luka di tangannya yang menghilang. Tapi tidak. Dia mungkin hanya ingin menggodanya sedikit dengan melepas bajunya sambil menyeringai. Pangeran menggodanya dengan mengatakan jika dia menatap lebih tajam, dia mungkin akan membakarnya. Membuatnya semakin tersipu. Bagaimanapun, dia menjelaskan bahwa dia mulai memperhatikan perubahan aneh ini sejak dia mulai tidur di sebelahnya. Lebih tepatnya sejak mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Dia terkejut. Itu hanya sebuah teori, akunya. Mungkin itu semua hanya kebetulan. Tetapi bahkan jika bukan itu masalahnya, Cilian berkata bahwa Renette tetap istimewa baginya. Dia merasa sangat bahagia mendengar itu. Dia tidak tahu mengapa. Tapi rasanya sangat menghibur untuk didengar, bahkan jika dia hanya orang biasa. Dia tahu dia akan tetap menjadi seseorang yang istimewa baginya. Kembali di istana, Cilian disambut oleh kepala pelayan. Pangeran bertanya apa yang mereka inginkan darinya. Selarut ini, agak gugup, staf menyerahkan sekotak kue kepadanya. Dengan tangan bersedekap dan tatapan skeptis, pria muda itu berkata bahwa para pelayan mengklaim kue-kue itu dikirim oleh Countess Gisela. Renette tersentak mendengar nama itu dan segera menjauh dari makanan manis itu. Dia menggunakan seluruh tubuhnya untuk mengungkapkan bahwa dia pasti tidak boleh memakannya dan Sylvania mulai curiga. Mungkin ada sesuatu yang mencurigakan yang terjadi. Kucing itu tahu betul. Jika ada yang akan meracuni kue, itu adalah Countess Gisela. Pangeran terdiam sejenak lalu dia memanggil Renette, yang mengangkat cakar sebagai tanggapan. Dia bertanya apakah dia ingat apa yang dia katakan sebelumnya, tentang teorinya mengenai kemampuan khususnya. Kucing itu mengeong, jelas meragukan dia benar-benar bisa melakukan hal seperti itu, tetapi meraih kue-kue itu. Dia berkata dia memutuskan untuk mencoba satu saja untuk menguji teorinya. Setelah menggigit, dia berkata, dia akan segera tahu apakah dia akan mengalami mimpi buruk malam itu atau tidak. Renette ngeri dengan apa yang dia anggap tingkat kecerobohan yang layak mendapatkan hadiah Nobel. Saat dia menjilati jari-jarinya, Cilian tersenyum padanya. Dalam benaknya, Renette kehilangan akal. Kenapa dia memakan itu? Kemudian malam itu, Pangeran sedang berbaring di tempat tidur masih tertidur sambil menyentuh dahinya. Renette merasa lega melihat dia baik-baik saja dan sepertinya tidak mengalami mimpi buruk. Dia sangat khawatir sejak si jenius itu memutuskan untuk memakan kue itu. Dia berharap semuanya akan tetap damai sepanjang malam. Merasa mengantuk, dia mulai tertidur tetapi tiba-tiba dia mendapat penglihatan. Ada belati di tangannya berlumuran darah. Terkejut, dia bertanya-tanya mengapa dia bahkan memegang benda seperti itu. Dia mendongak dan melihat dia telah menikam Cilian. Panik, dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Jantungnya berdebar kencang dan penglihatannya kabur. Dia mendengar beberapa suara menuduhnya bahwa dia dikutuk, bahwa dia adalah anak yang lahir untuk menghancurkan kekaisaran Hupert, bahwa dia akan membunuh semua orang. Dengan terengah-engah, Renette terbangun dengan napas tersengal. Menyadari bahwa itu semua hanya mimpi, dia segera membalikkan badan. Cilian ada tepat di sampingnya, baik-baik saja. Dia tidak tampak terganggu oleh mimpi buruk apapun, tapi jelas dia telah menanggung semuanya. Baginya, itu hanya bisa berarti dia mengalami mimpi buruk yang mengerikan itu. Selama ini sebelum dia muncul, terdorong ke tepi dan terperangkap dalam ketakutannya. Dia pikir ramuan sihir hitam itu jelas tahu persis bagaimana menyiksa korbannya. Monster yang akan menghancurkan kekaisaran, kata-kata itu memainkan ketakutan terdalamnya. Bahwa mungkin saja dia benar-benar makhluk itu, merasa terpuruk. Dia menolak untuk mempercayainya, tetapi dia tidak bisa menghentikan pikiran-pikiran itu merayap masuk. Tetap saja, jika dia benar-benar memiliki kemampuan untuk mengusir mimpi buruk, lalu mengapa itu baru mulai bekerja sekarang? Keesokan harinya Cilian sedang menulis dokumen, sementara kucing itu duduk di mejanya. Setelah beberapa saat, pria muda itu bertanya pada Renette apakah dia benar-benar baik-baik saja. Dia tampak kelelahan. Jadi dia bertanya-tanya apakah dia tidak tidur nyenyak. Tetapi kucing itu mencoba menyangkalnya. Dia menatapnya dalam diam. Lalu dia bertanya lagi jika itu bukan karena kurang tidur. Apa yang terjadi karena dia terus tertidur dalam tidur singkat. Sesekali Renette menunjuk ke arah jendela, mencoba mengatakan itu karena sinar matahari. Jadi Cilian mengangkat alis, bertanya apakah dia serius menyalahkan cuaca. Sekarang, dia bersikeras itu benar meskipun anehnya mengantuk. Kepalanya berputar.
dan dia kesulitan bernapas. Saat itulah, Cillian menyadari ada sesuatu yang sangat aneh. Kelemahan mengambil alih, dan dia mulai kehilangan kesadaran. Khawatir, pria muda itu mendekat dan memanggilnya. Renette hampir jatuh dari meja, tetapi tepat pada waktunya, dia menangkapnya dan alih-alih seekor kucing. Itu adalah seorang gadis di lengannya. Pria muda itu memanggil namanya lagi, dan saat dia perlahan membuka matanya, dia menyadari dia telah berubah kembali menjadi manusia. Saat itulah dia juga menyadari. Dia tidak mengenakan apapun. Dengan cepat Cillian berbalik dan melepas mantelnya, memberikannya padanya tanpa melihat. Seluruh wajahnya memerah. Dia menyuruhnya untuk memakainya sementara dia tetap membelakanginya. Dia membungkus dirinya dengan mantelnya dan berterima kasih padanya. Masih tersipu seperti orang gila. Lalu dia berkata dia bisa berbalik. Ketika dia melakukannya, dia menemukan Renette benar-benar terbungkus selimut di sofa. Dia tertawa terbahak-bahak. Malu dia bertanya mengapa dia tertawa. Tetapi berubah menjadi sangat serius. Cillian hanya menjawab tertawa tentang apa, itu hanya membuatnya semakin kesal. Hal pertama yang dilakukan pangeran adalah memeriksa apakah ada pesan dari Valon. Renette bertanya, apakah sang duka punya petunjuk bahwa hal semacam ini bisa terjadi. Membuka sebuah kotak kecil dengan artefak ajaib, Cillian berkata bahwa bukan itu masalahnya, tetapi mereka telah menyiapkan beberapa tindakan pencegahan. Dia memiliki lingkaran sihir, dipasang di dalam laci atas mejanya untuk komunikasi langsung. Pangeran melanjutkan, mengatakan bahwa para penyihir baru saja melaporkan bahwa Senua telah menggunakan kekuatannya lagi. Jadi mungkin benar-benar ada hubungan antara kekuatannya dan transformasi Renette. Tetapi tepat ketika dia hendak menanyakan sesuatu yang lain, dia menyadari gadis itu telah menghilang. Hanya selimut yang membungkusnya tertinggal di sofa. Dia meneriakkan namanya dengan panik dan menarik selimut itu. Hanya untuk menemukan kucing itu tertidur lelap, dia berubah lagi untuk sesaat. Pria muda itu membeku dalam kebingungan dengan ekspresi serius. Dia berpikir, jika dia tertidur, mengapa dia menjadi kucing lagi? Dalam surat yang ditulis para penyihir, mereka menduga menggunakan kekuatan memicu efek samping. Cillian berpikir itu masuk akal saat dia menggigit tangannya dengan sedikit cemas. Tetapi mungkin bukan dia. Mungkin ramuan itu memengaruhi kucing itu sebagai gantinya. Bagaimana dia bahkan tahu tentang ramuan itu jika Renette tidak pernah memberitahunya? Tidak tahu, anggap saja plotnya menuntutnya. Cillian membalas surat itu, mengatakan dia akan menghargai jika para penyihir dapat menyelidiki lebih lanjut. Itu bisa jadi pengaruh ramuan ajaib, tetapi sang duka memperingatkan terlalu berisiko untuk mengejar sekarang, terutama karena Valan sering mengunjungi istana. Akhir-akhir ini, gerakan aneh apapun dapat memicu kecurigaan dari Yang Mulia. Pangeran menjawab bahwa, jika duka tidak bisa datang kepadanya, maka dia akan pergi ke sana sendiri. Dia bangkit dan mulai mengenakan kembali pakaiannya di jalan. Cillian bertanya-tanya, apakah mungkin dia hanya terlalu banyak bermimpi? Dia berpikir tentang bagaimana setiap makhluk hidup, hal yang pernah dekat dengannya akhirnya pergi tiba-tiba. Pria muda itu bertemu dengan Kaisar dan Kontes Gisela. Dia berpegangan pada lengan Adolf. Gisela bertanya ke mana dia pergi selarut malam ini. Sang pangeran, secara naluriah memeluk Renette erat-erat di sakunya sambil menyapa Yang Mulia. Kaisar bertanya, apakah dia akan pergi, dan sang Countess menambahkan bahwa sudah cukup larut. Cillian menjawab bahwa dia sedang dalam perjalanan ke kota Claude. Dia kemudian bertanya apa yang ada di dalam karung berlumuran darah itu. Penjaga itu memegang. Adolf menjawab bahwa itu adalah bayi rubah yang baru saja dia buru. Dia menjelaskan bahwa Catherine ketakutan ketika hewan itu tiba-tiba muncul di taman. Wanita itu berkata dia hanya berteriak, karena dia pikir itu adalah kucing. Tersenyum pada pangeran saat dia mengatakannya. Kaisar menambahkan bahwa dia mudah takut, dan bahwa itu melegakan itu bukan kucing. Pangeran memberi mereka tatapan dingin. Serius, dia berpikir apapun yang terjadi suatu hari dia akan mencabik-cabik pria ini, sepotong demi sepotong dengan tangannya sendiri. Cillian lalu berkomentar bahwa karung itu tampak agak terlalu besar untuk seekor rubah kecil. Tiba-tiba Kaisar meletakkan tangan di bahunya, dan dengan seringai sinis, dia berkata bahwa induknya datang berlari. Ketika dia mencoba membunuh bayi rubah itu, lalu semua bayi itu mengikuti induknya. Dia mengejeknya karena mencoba melawan, mengatakan dia hanya akhirnya mencelakakan semua anaknya. Jantung Cillian berdebar kencang di dadanya, rasa jijiknya pada pria itu dan pada manusia mendidih. Di dalam dirinya, ingatan tentang ibunya yang terkunci di sudut istana kembali membanjirinya, dan sekarang mereka mengejeknya dengan cerita seperti ini. Berusaha untuk tetap tenang, dia bertanya apakah perburuan itu setidaknya memuaskan. Kaisar tertawa mengatakan, itu konyol, untuk menyebutnya perburuan, hanya sedikit kesenangan untuk malam ini. Kalau begitu pangeran berkata, dia akan memastikan untuk menyiapkan sesuatu yang menghibur untuk lain waktu. Adolf mengangkat alis bertanya apa maksudnya, dan dengan senyum menakutkan. Cillian berjanji dia akan menyiapkan perburuan yang belum pernah dilihat oleh Kaisar, maupun sang Countess sebelumnya. Dia menambahkan bahwa dia akan melakukannya jika mereka mengizinkannya. Tersenyum kembali. Gisela setuju, dia berkata dia menantikannya. Sambil terkekeh pada dirinya sendiri, Cillian mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Menuju arah yang berlawanan, Cillian mengucapkan selamat tinggal kepada Kaisar, dan berjalan menuju pintu keluar, memacu kudanya pergi dengan kecepatan penuh. Dia bertekad dia tidak akan pernah kehilangan siapapun yang menjadi miliknya lagi, dan siapapun yang berani menghalangi jalannya, dia akan memastikan untuk membunuh mereka tanpa ragu. Kembali di istana, Catherine berjalan di samping Kaisar. Diam-diam menghakimi sang pangeran karena mengatakan dia akan pergi ke kota Claude. Selarut malam itu memberikan seluruh situasi rasa yang agak vulgar. Seorang wanita berstatus rendah yang sangat cantik, seorang pelayan yang menghilang tanpa jejak. Jika pangeran benar-benar orang yang menyembunyikannya sehingga dia tidak akan pernah ditemukan lagi, maka semuanya akan masuk akal.
Dia kemudian menoleh ke Yang Mulia dan berkata, ada sesuatu yang dia inginkan. Kaisar yang arogan seperti biasa menyuruhnya untuk bertanya. Apapun itu, dia akan mendapatkannya. Sementara itu, si penjahat sedang berpikir dalam hati. Kasihan sekali dia. Dia bahkan tidak menyadari. Semakin dia mencoba menyembunyikan sesuatu yang sangat dia cintai dan tepat saat dia meminta Kaisar untuk memberitahunya di mana bayi rubah itu disembunyikan, dia menyelesaikan pikirannya, semakin aku ingin menemukannya dan mencuri apa yang paling dia hargai,